Terima kasih Bu Moderator atas kesempatan yang diberikan pada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera Bapak Ibu semuanya yang hadir di tempat ini. Yang pertama saya ingin mengucapkan terima kasih pada Bu Rektor, Prof. Dwi Zaryana atas undangannya pada acara ini. Ya, Dan saya juga sama-sama Pak Samsul. Saya sekaligus juga salam kenal izin, ya Prof. ya salam kenal. Saya izin juga Ya, ini siap, double siap karena Prof. ada launching industrial IAB dari LLDT 3. Jadi mungkin saya tidak senantiasa pakai video gitu, tapi mau saya ikutin paralel. Baru mulai nanti jam 9. Ya, baik Ya, Prof. ya Ya, baru siap. memulai dia. Ya, Makasih. ya. Lalu saya juga mengucapkan terima kasih pada yang hadir dari jajaran Wakil Rektor, Bapak Ibu Dekan, terutama Pak Anton ini yang selama ini menjadi kontak person dengan saya, dan juga dari tim LP3 dan Bapak Ibu tim yang ikut hadir di acara ini. Kalau saya lihat ini pesertanya tembus 50 termasuk saya ini ya. Baik, sesuai dengan undangan yang saya terima tadi sudah disampaikan oleh Ibu Moderator. Pagi hari ini saya diminta untuk sharing tentang pengembangan atau penyusunan kurikulum dengan paradigma outcome-based education. Tentu saja paradigma ini tidak bisa lepas dengan Permen 53 tahun 2023 tentang penjaminan mutu pendidikan tinggi, karena di dalamnya ada standar-standar yang memang harus kita perhatikan ya Bapak Ibu. Ya, halo. Saya yakin Bapak Ibu soal kurikulum ini bukan sesuatu yang baru buat Bapak Ibu. Bapak Ibu sudah mengerjakannya, bahkan Bapak Ibu barangkali sudah mengimplementasikannya, bahkan Bapak Ibu sudah melakukan evaluasi terhadap apa yang sudah dikerjakan selama ini. Nah, moga-moga dalam workshop ini kita bisa memberikan penguatan-penguatan terkait dengan isu yang baru, standar yang baru ya Bapak Ibu. Baik, saya mohon izin untuk share screen PPT yang sudah saya siapkan, begitu, Ibu. Apakah sudah bisa dilihat di sana, Bapak Ibu? Sudah PPT bisa, saya? Bapak. Oh ya, alhamdulillah. Ya moga-moga nanti jaringannya tetap ini ya, tetap jaringannya lancar gitu ya. Baik Bapak Ibu, slide saya beri judul pengembangan kurikulum pendidikan tinggi sesuai dengan KKNI dan SNDikti dengan pendekatan outcome based education. Lalu tujuan kita bersama adalah supaya nanti dalam workshop ini bisa memberikan penguatan-penguatan bagi kita bersama untuk pengembangan atau penyusunan kurikulum pendidikan tinggi ya dengan paradigma outcome based education ini. Ya tentu saja Bapak Ibu nanti bagaimana paradigma outcome based education itu menjadi apa ya Pak ya, menjadi cara pandang yang kemudian dibiasakan, dihabituasi begitu, dan itu kemudian menjadi culture budaya kita bahwasanya pendidikan ya memang seperti itu. Pendidikan itu ya memang utamanya adalah memperhatikan ketercapaian standar-standar kompetensi yang sudah ditetapkan. Bahkan ya jika sangat memungkinkan ya melampaui standar Bapak Ibu, karena standar itu pada umumnya adalah kemampuan minimal. Jadi kita kalau bisa ya melampaui standar-standar itu. Ya. Itu Bapak Ibu, lalu beberapa tema yang saya siapkan di situ tentang sistem pendidikan tinggi, tentang bagaimana merumuskan profil capaian pembelajaran, lalu bagaimana nanti capaian pembelajaran itu kita nilai dan kita evaluasi secara internal melalui kegiatan pembelajaran mahasiswa di perkuliahan. Lalu rujukan yang saya pakai adalah rujukan-rujukan yang standar saja Bapak Ibu. Jadi saya menggunakan Undang-Undang 12 tahun 2012 yang sampai hari ini tetap berlaku. Nih Bapak Ibu, lalu Undang-Undang 12 itu memerintahkan bahwasanya standar kompetensi lulusan kita harus mengacu pada KKNI. Oleh karena itu sampai hari ini kita harus tetap
membaca KKN ini ya dan mencermatinya begitu. Lalu secara teknis Bapak Ibu nanti pengembangan kurikulum dan pelaksanaan kurikulum itu harus mengacu pada standar-standar yang ada di dalam Permendikbudristek nomor 53 tahun 2023 tentang penjaminan mutu pendidikan tinggi. Lalu berikutnya nanti Bapak Ibu kita barangkali perlu menyampaikan pada dosen bahwasanya mendesain kurikulum, mendesain rencana pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, mengevaluasi ya hasil pembelajaran itu adalah tugas pokok dosen yang bisa kita baca di Permendikbudristek nomor 44 tahun 2024 tentang profesi, karir, dan penghasilan dosen ya. Ini termasuk Permendikbudristek yang paling akhir gitu ya sebelum Mas Menteri menyelesaikan tugasnya. Lalu yang berikutnya adalah mungkin tidak terlalu terkait tetapi mungkin perlu sedikit menjadi rujukan yaitu Kemendikbud tentang indikator kinerja utama ini ya. Lalu yang terakhir adalah buku panduan penyusunan KPT yang diterbitkan oleh Bilmawa tahun 2024. Ini versi yang terbaru, edisi yang terbaru. Lalu panduan MPKM juga yang edisi terbaru. Baik Bapak Ibu, saya kira nanti kalau waktunya tidak cukup karena memang waktunya singkat sekali, begitu Bapak Ibu bisa masuk ke channel YouTube saya, Bapak Ibu mungkin diperlukan beberapa hal yang lebih detail begitu. Di situ banyak penjelasan-penjelasan yang durasinya cukup panjang dan detail. Ada kurikulum, ada penilaian JPL, ada penyusunan bahan ajar, buku ajar, semuanya basisnya adalah outcome based education. Monggo silakan untuk mampir ke channel YouTube saya Bapak Ibu. Alhamdulillah nanti kalau bisa juga memberikan masukan. Lalu seperti yang kita ketahui bersama Bapak Ibu, bahwasanya sistem pendidikan kita itu selalu orientasinya pada kebermanfaatan di masyarakat. Jadi bagaimana kita mendidik mahasiswa kita agar memiliki kompetensi-kompetensi yang pada akhirnya nanti dia bermanfaat di masyarakatnya. Nah, itu tujuan pendidikan yang tertulis secara eksplisit di Undang-Undang 12 tahun 2012. Oleh karena itu, Bapak Ibu, di antaranya kebermanfaatan lulusan kita di masyarakat itu adalah dia bisa berprofesi sesuai bidang keahliannya. Ya, dia bisa memiliki kompetensi sesuai dengan bidang keahliannya. Oleh karena itu, di dalam pengembangan kurikulum, Bapak Ibu, sangat baik kalau kita akan mencermati atau kita melakukan studi, sebenarnya lulusan kita ini ceruknya di wilayah mana pekerjaannya nanti. Ya, di bidang apa ini? Lalu di bidang apa, di daerah mana dia akan bekerja. Ya, jadi kita juga memperhatikan ini Bapak Ibu supaya nanti lulusan kita tidak semuanya berjubel-jubel di tempat yang sama yang barangkali dia akan kesulitan untuk membuka ruang ya di situ. Oleh karena itu Bapak Ibu mesti harus menentukan nanti lulusan kita akan banyak bekerja di mana, ya di mana itu lokasi maksudnya, lalu di bidang apa begitu Bapak Ibu, ya di bidangnya apa dan lain sebagainya. Ya ini sudah menjadi tren. Misalnya seperti sebagai contoh Bapak Ibu, lulusan dari bidang saya di tempat saya instrumen engineer ini banyak bekerja di Kalimantan Timur ini. Ya di kawasan industri di sekitar Kalimantan Timur, lalu di kawasan Batam ya, lalu di kawasan Tangerang ya, ya di kawasan sana. Nah dari data-data itu lalu kita lihat nanti bidang apa yang banyak dia tekuni di sana, kemampuan apa yang diperlukan. Nah itu kemudian kita datang ke tempat-tempat itu Bapak Ibu untuk melihat apakah tempat-tempat itu atau bidang-bidang yang dibutuhkan itu masih bisa dikembangkan untuk 5-10 tahun ke depan gitu ya. Masih bisa berkembang tidak? Sambil melihat lulusan kita yang bekerja di luar negeri Bapak Ibu ya. Jadi banyak lulusan dari tempat saya itu dalam bidang instrumen engineer itu yang kerja di Dubai, di perusahaan petroleum misalnya ya. Ada sebagian lagi yang bekerja di Doha ya di bidang yang sama, di bidang petroleum dan tempat-tempat lain. Nah, itu juga kita analisis Bapak Ibu kebutuhan-kebutuhan apa yang lulusan kita nanti bisa berkembang di sana ya. Nah, seperti itu supaya nanti ceruknya itu jelas, nanti targetnya itu jelas. Nah, termasuk kemampuan-kemampuan yang dibutuhkan, baik kemampuan yang terkait dengan profesi
maupun kemampuan-kemampuan yang bersifat generik. Misalnya contoh ini Bapak Ibu, bersifat generik ini yaitu kemampuan yang mengacu pada keterampilan abad 21, yaitu kemampuan komunikasi, kemampuan bekerja dalam kolaborasi, lalu didorong dengan belajar dengan case based dan project based learning. Itu kan maksudnya itu ya Bapak Ibu ya. Lalu berpikir kritis ya. Ya lalu apalagi Pak, compassion. Nah ini kemampuan-kemampuan yang sifatnya generik ya. Lalu kemampuan-kemampuan yang bersifat spesifik itu apa saja? Misalnya kemampuan untuk menyelesaikan permasalahan di bidangnya ya dan lain-lain. Nah, dari hasil analisis kebutuhan ini Bapak Ibu nanti akan kita gunakan untuk merumuskan standar-standar kompetensi lulusan ini ya. Yang kemudian standar kompetensi lulusan itu kita rumuskan dalam bentuk capaian pembelajaran ya. Nah, seperti itu Bapak Ibu, dan capaian pembelajaran ini nanti setelah ditetapkan menjadi fokus kita di dalam pelaksanaan proses pendidikan. Nah, dengan cara apa? Dengan cara membuat panduan. Bapak Ibu, panduannya dalam bentuk apa? Dalam bentuk dokumen kurikulum. Jadi dokumen kurikulum itu adalah panduan mahasiswa untuk belajar sepanjang masa belajarnya dia, masa tempuh belajarnya dia. Ya kita tata setelah standar kompetensi lulusan kita dapat dengan proses seperti yang saya sampaikan tadi, lalu berikutnya kita tata mata kuliah apa saja yang diperlukan, ya cara-cara belajar seperti apa yang diperlukan, ketersediaan waktu seberapa banyak yang diperlukan. Nah ini kita berada pada standar proses. Lalu bagaimana kita memastikan bahwasannya standar-standar kompetensi lulusan itu dicapai ataukah tidak, maka kita buat alat ukurnya. Nah, alat ukurnya itu yaitu kita mengacu pada standar penilaian. Bahwasanya penilaian itu tidak hanya sekedar memperoleh data, ya, data dan informasi saja, tetapi penilaian itu dimaksudkan satu, kalau di dalam dunia pendidikan ya Bapak Ibu, mendrive ya, mendorong supaya mahasiswa bersemangat untuk belajar. Itu yang paling utama itu. Menurut siapa? Menurut Permen 53 gitu ya. Dan permen-permen sebelumnya tentang standar nasional pendidikan tinggi. Jadi penilaian itu membuat bagaimana mahasiswa jadi makin termotivasi, makin penasaran seperti mahasiswa yang main game Bapak Ibu. Ya pada saat dia gagal dia akan terus berupaya untuk sukses pada level tertentu begitu ya. Dia penasaran terus begitu. Ya bagaimana ini caranya ini ya. Nah, yang kedua adalah bagaimana penilaian itu, ya penilaian terhadap CPL itu bisa mendapatkan hasil yang valid. Ya, memang nilai-nilai yang didapatkan itu kalau dia nanti lulus dengan IPK 3,4, ya memang kemampuannya 3,4 gitu ya. Baik kemampuan pengetahuan, keterampilannya maupun attitude-nya, ya, attitude-nya. Mengapa banyak orang bilang bahwasanya IPK itu tidak menentukan nanti sukses dia dalam bekerja ya karena dulu itu menilainya ya pertama dasarnya tidak pada kemampuan tapi dasarnya pada UTS, UAS, kuis, tugas. Jadi pada tekniknya, pada materinya. Nah, sekarang mari kita geser supaya omongan orang-orang di luar sana itu bisa kita bantah secara perlahan-lahan bahwasanya nilai yang kita dapatkan itu di dalamnya di samping pengetahuan keterampilan juga ada attitude gitu ya. Jadi kalau nilainya 3,4 pasti attitude-nya bagus ini. Nah, karena di dalam penilaian itu sudah terembedded penilaian terhadap attitude begitu. Nah, waktu Mas Menteri melonsing Permen 53 tahun 2023 kemarin, beliaunya menyampaikan kan bahwasanya CPL ini sekarang sudah terintegrated ya. Sudah jadi satu kesatuan, tidak terpisah-pisah begitu. Nah, itu adalah sebuah sinyal bahwasanya kita akan kembali ke filosofi dasar dari outcome based education. Bahwasanya pendidikan itu utuh untuk mengejar kemampuan-kemampuan yang terintegrasi dan itu menjadi fokus ya. Tidak sekedar administratif formalitas saja. Lalu bagaimana didukung dengan standar pengelolaan pendidikan yang baik, lalu standar pendidikan dan tenaga, standar dosen dan tenaga kependidikan juga demikian perlu kita perhatikan, perlu kita tingkatkan manakala diperlukan. Lalu standar sarana prasarana, standar pembiayaan juga demikian Bapak Ibu. Ya, dan yang tidak kalah pentingnya dan ini juga bagian dari sesuatu yang dijalankan sehari-hari adalah standar isi ya. Jadi melihat mata kuliahnya apa lalu di dalamnya apa. Tapi dalam konteks OB
IB, jangan ujuk-ujuk, jangan tiba-tiba mata kuliah Bapak Ibu. Ya, saya melihat ada beberapa asosiasi prodi ya dalam mengambil kesepakatan tiba-tiba mata kuliah gitu. Ya jangan, ya mata kuliah itu ada karena ada standar-standar kompetensi yang harus diperhatikan gitu ya Bapak Ibu ya. Saya lihat dulu, tapi ini bukan yang sekarang ya Pak ya. Dulu waktu saya sering diundang beberapa asosiasi prodi, pokoknya prodi ini harus mata kuliah ini, mata kuliah ini, mata kuliah ini. Lalu ditanya mata kuliah ini dalam konteks untuk mencapai standar kompetensi yang mana gitu ya. CPL yang mana. Nah, itu kalau sekarang betul-betul kita menggunakan paradigma UB, kita harus punya argumentasi yang kuat. Mata kuliah yang ditetapkan itu memang awalnya adalah capaian pembelajaran dan standar kompetensi lulusan. Ya, seperti itu. Nah, itu Bapak Ibu, harapannya nanti kalau kurikulum kita sudah susun dengan baik, itu kurikulum kita bisa bersifat adaptif, fleksibel, kolaboratif, inovatif. Adaptif itu artinya kurikulum kita bisa beradaptasi dengan bermacam-macam persoalan, ya. Lalu bisa beradaptasi dengan kemajuan teknologi yang sekarang lagi rame, Bapak Ibu. Banyak orang mengeluhkan, terutama dosen, Bapak Ibu, mengeluhkan bagaimana masifnya mahasiswa menggunakan ChatGPT atau generatif AI begitu dalam segala macam pekerjaan yang mereka lakukan gitu ya. Nah, ini kita mesti harus segera beradaptasi nih Bapak Ibu ya. Saya kira kalau hanya melarang-larang saja tidak ada manfaatnya ya. Tapi kita harus cari cara ini. Ya, sekaligus untuk yang inovatif ini ya, mencari cara supaya perangkat-perangkat itu yang berbasis artificial intelligence itu bisa dioptimalkan di dalam kontribusinya dalam proses pembelajaran. Lalu fleksibel, Bapak Ibu, fleksibel itu apa? Artinya kurikulum kita mesti harus menyediakan pilihan-pilihan ya. Pilihan mahasiswa belajar di luar kampus, baik belajar di dalam negeri maupun di luar negeri. Ya, dia mengambil mata kuliah tertentu di luar negeri misalnya gitu ya. Ya, ini sudah menjadi tradisi perguruan tinggi top-top ini ya, Bapak Ibu. Student mobility ini. Bahkan nanti kalau akreditasi ditanya ini student mobility ini. Ditanya seperti apa gitu ya. Lalu mahasiswa juga bisa memilih mata kuliah yang intermultidisiplin yang tidak disediakan di prodinya, tetapi ada di tempat yang lain begitu. Saya kira kita punya ruang yang cukup di dalam 144 SKS itu untuk memberikan slot buat mahasiswa belajar mata kuliah yang intermultidisiplin. Saya dulu Bapak Ibu, S1 saya tahun 83 Bapak Ibu. Tahun 83 di ITS itu Bapak Ibu pada saat itu kurikulum di tempat saya sudah memperkenankan untuk mengambil mata kuliah di berbagai prodi ya. Saya dulu mengambil mata kuliah di teknik mesin, di teknik elektro begitu ya. Informatika masih belum ada, sistem informasi juga belum ada. Apalagi digital business ya, belum ada. Jadi mahasiswa sudah diperkenankan dalam struktur kurikulum ya, karena memang itu adalah tradisi-tradisi perguruan tinggi yang terkemuka ya Bapak Ibu ya di seluruh dunia. Bahkan kita sering mendengar ada kurikulum yang mayor minor kan Bapak Ibu. Mayornya di prodinya, lalu minornya mengambil beberapa mata kuliah di lain tempat, di luar negeri maupun barangkali di dalam negeri juga ada. Lalu pembelajaran yang kolaboratif ini ya, bagaimana Bapak Ibu membiasakan anak-anak di setiap mata kuliah itu dia belajar bersama-sama dalam satu tim ya, karena nanti kalau kerja juga demikian. Nah, demikian Bapak Ibu, ini adalah landasan di dalam pengembangan kurikulum di era generasi yang generasi ChatGPT. Banyak istilah lah Bapak Ibu sekarang itu. Ada generasi alpha lah ya. Generasi Z katanya sudah lewat gitu ya. Sekarang generasi alpha, generasi ChatGPT, generasi gap katanya. Macam-macam lah istilah itu. Ya, tetapi saya melihat generasi saat ini, mahasiswa saat ini sangat berpotensi dia belajar lebih cepat daripada generasi sebelumnya. Walaupun ya tidak secepat yang pernah terjadi itu ya Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, itu yang terpenting Bapak Ibu, ya yang terpenting bagaimana kita menselaraskan antara kemampuan-kemampuan yang didapat oleh mahasiswa kita di kampus dengan kebutuhan dari stakeholder. Kalau perlu anak-anak kita didorong untuk belajar di sana. Ya ini banyak case Bapak Ibu
terkait dengan belajar di luar kampus, ya, ada teman-teman di tempat saya dari informatika, dari sistem informasi, dia mengatakan bahwasanya magang 1 semester itu mahasiswa tidak dapat apa-apa, karena selama 6 bulan dia hanya diajari pakai Excel saja, gitu ya. Sedangkan kalau di kampus kan macam-macam ya, teorinya bisa macam-macam, aplikasi yang dipelajari juga bisa macam-macam. Sedangkan kalau magang 6 bulan yang MBKM itu hanya dapat Excel saja, ya. Itu keluhan yang sering terjadi, sebagai contoh seperti itu. Di bidang yang lain juga begitu. Tetapi saya melihat Bapak Ibu, anak-anak yang belajar hanya Excel saja di sana, ternyata dia belajar dalam kehidupan sehari-hari. Ya memang di luar sana itu yang dibutuhkan tidak banyak, gitu ya. Tentang tool, ya, tentang aplikasi tidak banyak yang dibutuhkan. Tetapi aplikasi yang ada itu ya sangat powerful, digunakan untuk berbagai macam pekerjaan, ya. Nah, berbagai macam pekerjaan itu yang tidak ada di kampus, Bapak Ibu. Nah, dengan berbagai macam data, datanya data real, Bapak Ibu. Nah, itu juga tidak ada di kampus. Ya, lalu dengan berbagai macam persoalan, nah, persoalan itu yang tidak ada di dalam kampus. Saya kira kita mesti harus melihat angle-angle yang lain, Bapak Ibu, ya, tentang belajar di luar kampus ini. Nah, oleh karena itu di dalam buku panduan KPT itu dikatakan dengan belajar di luar kampus itu mahasiswa akan mendapatkan kompetensi tambahan. Nah, kompetensi tambahan itu apa ya? Kompetensi yang tidak Bapak Ibu tuliskan di CPL. Di CPL-nya tidak ada ini. Dia dapatnya dari luar. Nah, kompetensi tambahan ini Bapak Ibu, satu diharapkan bisa memperkuat kompetensi-kompetensi yang Bapak Ibu telah susun. Yang kedua, memperkaya kompetensi-kompetensi yang Bapak Ibu telah susun. Lalu apa yang diperlukan? Yang diperlukan adalah pengakuan, bukan konversi ya Bapak Ibu. Konversi itu kalau CPL kemampuannya sama, tapi kalau kemampuannya tidak sama ya pengakuan begitu. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu. Lalu kita mendapatkan apa standar yang baru yang mulai ditetapkan 16 Agustus tahun 2023. Ya, sejak saat itu sudah berlaku apa Permen ini, Permen 53 tahun 2023. Lalu kita dikasih apa masa peralihan itu sampai 2 tahun ya. Kalau 2 tahun berarti nanti akan berakhir tanggal 16 Agustus tahun 2025. Nah, kita masih punya waktu beberapa bulan ya, 1 bulan kurang sekian hari, 1 bulan kurang berapa ini? Kalau Agustus ini sudah ya kurang 2 bulan atau kita punya waktu sekitar 10 bulan begitu Bapak Ibu untuk beradaptasi dengan Permen 53 ini. Ya, dan saya mendengar Ban PT akan melakukan penetapan tanggal 31 Desember beradaptasi dengan Permen 53 ini. Artinya kita tidak bisa mundur lagi gitu Bapak Ibu ya. Kita harus tetap konsisten untuk mempelajari lalu beradaptasi dengan Permen 53 ini. Nah, di dalam Permen 53 ini Bapak Ibu ada ada standar pendidikan ini, Standar Nasional Pendidikan yang kita kenal dengan SNDT, ini ya Bapak Ibu ya. Nah, itu ada 8 standar yang dikanalisasi menjadi 3, yaitu standar luaran, ini, yang isinya adalah standar kompetensi lulusan, lalu standar proses, yang di dalamnya ada 3 standar, ya standar proses pembelajaran, standar penilaian dan pengolahan, lalu standar masukan, yaitu standar isi, standar dosen, tendik, standar sarana prasarana dan pembiayaan. Lalu Bapak Ibu didukung oleh 2 standar lagi, yaitu standar penelitian dan standar pengabdian pada masyarakat. Nah, 2 standar ini nanti Bapak Ibu ikuti sebagai standar minimal, lalu Bapak Ibu di perguruan tinggi masing-masing akan menetapkan standar pelampian, standar perguruan tinggi masing-masing ya, yang ditetapkan oleh pimpinan perguruan tinggi, yaitu standar pelampiannya. Nah, ya. Pelampiannya yang nanti akan digunakan keduanya SNDikti maupun standar pelampian ini sebagai dasar dari SPMI ya, standar penjaminan mutu internal yang nanti diimplementasi dalam audit internal ya, mutu audit internal setiap berkala 1 tahun sekali atau setiap semester sekali ya. Lalu berikutnya juga digunakan untuk SPME. Nah, SPME ini standar untuk akreditasi ya Bapak Ibu ya, mengacu pada SNDikti dan standar-standar pelampian yang mereka tetapkan. Ya, jadi lembaga-lembaga akreditasi itu BAN maupun LAM dia akan mengacu kepada
SNDikti ini sebagai standar minimalnya, lalu dia juga akan mengembangkan ya standar-standar pelampauannya sesuai dengan jenjang KKNI ya. Tetapi seperti yang disampaikan oleh Bu Rektor tadi, kita mengembangkan kurikulum dan mengimplementasi tidak hanya sekedar untuk ngejar akreditasi saja, tetapi bagaimana juga nanti bisa diimplementasikan dengan baik sehingga secara real menghasilkan lulusan-lulusan yang unggul, begitu ya Bapak Ibu. Nah ini standar pelampauannya, Bapak Ibu nanti kita bahas dengan contoh ya Bapak Ibu bagaimana menyusun standar pelampauan. Lalu tentang outcome based education ini Bapak Ibu. Tentang outcome based education ini kalau saya melihat ada 3 hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah pengertian filosofis dan prinsipalnya ya. Yang kedua adalah teknis, strategi dan pelaksanaannya ya, teknis dan strategi dalam pelaksanaannya ya. Lalu yang ketiga adalah administratifnya ini ya. Tiga-tiganya ini harus saling mendukung ini Pak. Yang pertama Bapak Ibu dosen di setiap prodi harus paham betul bahwasanya dengan UB ini yang menjadi concern utama adalah kemampuan mahasiswa. Ya kalau dulu waktu content based education yang utama adalah dosen menghabiskan materi yang diajarkan. Ya pokoknya materi yang diajarkan habis ya sudah selesai tugasnya dosen. Ya, sekarang Bapak Ibu di dalam outcome based, outcome-nya yang menjadi perhatian ya. Jadi sebelum mahasiswa ini menguasai kemampuan minimalnya, Bapak Ibu harus pastikan dengan segala macam cara, memilih metode, lalu didorong dengan asesmen supaya kemampuan minimalnya itu bisa dicapai gitu ya. Nah, itu adalah pengertian dan filosofis di dalam outcome based. Lalu ada satu prinsip yang menarik Bapak Ibu, yaitu diantaranya adalah expanded opportunity, memberikan kesempatan pada mahasiswa pada saat dia feel di dalam satu kemampuan tertentu. Ya, jadi selama waktunya ada, Bapak Ibu beri kesempatan dia untuk belajar lagi, belajar lagi. Ya, tentu saja Bapak Ibu mendorongnya dengan tugas, dengan ujian, dengan soal-soal dan lain sebagainya supaya dia belajar. Karena mahasiswa itu belajar, kalau saya cek di mahasiswa saya itu, ya saya tanya, kapan saudara belajar? Ya, apakah kalau tidak ada tugas saudara belajar? Ternyata tidak. Kalau tidak ada tugas tidak belajar, kalau tidak ada ujian tidak belajar. Jadi pendorongnya dia belajar itu ada tugas, ada ujian yang diberikan oleh dosen atau ada pekerjaan yang lain yang harus dikerjakan begitu. Dengan kata lain, expanded opportunity ini memberikan kesempatan mahasiswa belajar itu adalah perlu alat dorongnya Bapak Ibu. Alat dorongnya yaitu memberikan tugas, lalu memberikan kuis, memberikan asesmen ini supaya dia belajar gitu ya. Lalu prinsip yang berikutnya adalah bahwasanya kita harus melihat mahasiswa itu bagaimana menjadi sukses belajar di mata kuliah kita masing-masing. Ya, kita mempunyai pikiran kalau mahasiswa sukses itu pasti akan mempengaruhi kesuksesan yang lainnya. Ya. Lalu yang berikutnya lagi adalah kita melihat dengan cara pandang yang positif mahasiswa ini. Sebagai contoh ya Bapak Ibu ya, saya sering kali datang ke perguruan tinggi yang mengatakan begini peserta itu, Pak Samsul, di tempatnya Bapak, karena di tempatnya Bapak itu PTN, perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi negeri PTNBH yang sudah lama, itu mahasiswanya pinter-pinter. Ya enggak usah diajar, sudah pinter sendiri. Kalau di mahasiswa saya ini sudah saringan ke-5, Pak. Ke-5, ke-6. Ini sulit, Pak. Mahasiswa diapakan saja sulit. Nah, itu adalah kenyataan yang ada, Bapak Ibu. Tetapi mari pikiran kita itu tidak dengan angle yang negatif, tapi dengan angle yang positif, begitu ya. Ya, dengan mahasiswa yang ada ini, apa yang bisa kita lakukan supaya dia lebih baik, gitu, Bapak Ibu. Ya, supaya effort-nya itu muncul, gitu ya. Nah, hal yang seperti itu menurut siapa, Bapak Ibu? Menurut Spedi. Ya, Spedi ini seorang ahli pendidikan yang menulis tentang outcome based education. Nanti Bapak Ibu baca bukunya Spedi ya, tentang UB ini. Menarik Bapak Ibu buku itu. Lalu secara teknis Bapak Ibu, secara teknis bagaimana ya? Mulai dari penyusunan kurikulum. Penyusunan kurikulum itu dimulai dari profil lulusan, lalu dari profil lulusan itu Bapak Ibu merumuskan tentang standar kompetensi lulusannya. Ya, lalu dari standar kompetensi lulusan atau CPL ini, CPL Bapak Ibu menetapkan atau merumuskan bahan kajian ya. Lalu bahan kajian ini Bapak Ibu kemas dalam bentuk mata kuliah gitu ya.
Nah, mata kuliah ini sudah kompleks ini, kalau bahasan kajian belum. Ya, karena di dalam mata kuliah ini bisa saja nanti terdiri dari beberapa butir bahan kajian yang lain gitu. Ya, lalu di mata kuliah ini sudah ada apa namanya CPL-nya, sudah ada SKS-nya waktu belajarnya, sudah ada metodenya, ya metode belajarnya, sudah ada cara menilainya, ya. Jadi di dalam mata kuliah ini adalah satu paket yang lengkap ini Bapak Ibu. Ya, oleh karena itu betul-betul harus kita pikirkan ini. Nah, supaya mata kuliah yang terdiri dari berbagai macam komponen ini bisa dilakukan dengan baik, Bapak Ibu menyusun rencana pembelajaran semester yang sekarang disebut dengan perencanaan proses pembelajaran. Ya, di bahasanya Permen 53 itu begitu, Bapak Ibu. Nah, setiap semester Bapak Ibu merencanakan apa yang harus dipelajari oleh mahasiswa. Ya, atau kalau tidak ya sudah setiap semester Bapak Ibu menggunakan RPS yang sudah ada lalu dievaluasi, diupdate begitu supaya pelaksanaannya sekarang lebih enak, ya lebih baik. Ya, jadi RPS ini Bapak Ibu banyak yang bertanya, Pak, RPS itu dibuatnya apakah setiap semester, apakah 5 tahun sekali? Ya, saya jawabnya RPS itu harus ada dan setiap semester saya sarankan untuk diupdate berdasarkan apa namanya hasil pembelajaran yang sebelumnya, ya supaya RPS-nya terupdate terus Bapak Ibu. Nah, ini juga bukan tradisi kita ini Bapak Ibu. Ya, kita itu tidak biasa melakukan pekerjaan apapun di dalam hidup ini berdasarkan perencanaan. Ya, jadi sangat kecil dalam setiap aspek kehidupan itu yang kita lakukan berdasarkan perencanaan. Ya, karena bukan budaya gitu Bapak Ibu. Tetapi tidak boleh begitu kalau di dalam dunia pendidikan yang formal seperti di perguruan tinggi ini, Bapak Ibu. Karena di lembaga formal pendidikan tinggi seperti tempat kita ini, segalanya harus dipertanggungjawabkan. Mengapa? Ya karena segalanya milik bersama kan. Ya, mulai waktunya, lalu fasilitasnya, lalu apa namanya dananya dan lain-lain itu kan serba terbatas. Oleh karena itu kita perlu merencanakan supaya nanti pelaksanaan pembelajaran itu lebih efisien, efektif. Nah, itu Bapak Ibu. Lalu setelah RPS jadi Bapak Ibu dan perangkat pembelajarannya, berikutnya yang terakhir adalah Bapak Ibu menyusun bahan ajar. Nanti bahan ajarnya bisa buku ajar, modul ajar, diktat, bahkan bahan ajar yang berbasis elektronika atau berbasis artificial intelligence barangkali ya Bapak Ibu. Kemarin saya melihat video singkat di salah satu perguruan tinggi di Jerman Bapak Ibu. Kampusnya sudah tidak ada dosennya. Dosennya sudah tidak ada, Bapak Ibu. Jadi mahasiswa kuliah di kelas sesuai jadwalnya itu langsung masuk di komputernya masing-masing, lalu membuka mata kuliahnya, lalu dia mendapatkan segala sesuatunya dengan sistem AI yang ada. Ya, tidak hanya dia mendownload materi belajar, tidak, Bapak Ibu. Bahkan dia bisa berdiskusi dengan sistem AI-nya, gitu ya. Bisa berdiskusi, Bapak Ibu. Dan hasilnya bagus, Bapak Ibu. Ya, saya yakin nanti akan dengan cepat Bapak Ibu, ya dengan cepat ya. Sistem-sistem pembelajaran yang berbasis AI itu, artificial intelligence itu akan merambah kemana-mana. Sekarang sudah daring akan tergeser yang dengan Zoom orang begini dengan sistem AI ya. Oleh karena itu kita tetap harus apa namanya mencari cara ini bagaimana sebagai dosen tetap mempunyai porsi dan peran supaya tidak digantikan oleh AI. Ya, kalau menurut Jack Ma, ya sebagai dosen harus mampu menginspirasi, ya, mempunyai daya imajinasi, ya sehingga akan berpengaruh terhadap mahasiswa. Tidak hanya transfer of knowledge gitu. Ya, lalu kalau menurut saya ya di samping itu juga sebagai dosen harus punya banyak pengalaman, ya. Karena pengalaman itu yang mungkin barangkali tidak bisa di apa namanya adopsi oleh sistem AI secara real time, Bapak Ibu. Ya, sebelum diinput ya. Walaupun konon katanya AI juga kalau sering dipakai dia akan belajar dari pengalaman yang sering dipakai itu makin lama makin pinter gitu ya. Apa namanya unsupervised learning gitu ya. Jadi dia terus menambah kemampuannya berdasarkan case-case yang didapati. Nah, mulai sekarang ya Bapak Ibu kita harus siap-siap ini Bapak Ibu. Saya khawatir nanti dengan cepat tiba-tiba fungsi kita sebagai dosen sudah berkurang banyak gitu ya. Dan sekarang saja saya sudah merasakan ini Bapak Ibu. Ya sudah merasakan ternyata materi-materi yang dipelajari mahasiswa setelah saya cek itu banyak yang materinya lebih baik daripada yang saya kuliahkan. Ya, jadi misalnya saya mengajarkan tentang pemrograman komputer, ya basic yang dasar C++ gitu ya misalnya.
pakai C++. Setiap hari saya ngajar mata kuliah ini Bapak Ibu. Ya, setiap minggu maksud saya, ngajar mata kuliah ini. Ternyata dia punya video-video yang dia dapat dari YouTube, penjelasannya lebih bagus daripada saya. Gitu. Saya sama itu lebih bagus sih. Dia bisa memberikan case-case lebih bagus sih. Lalu kalau mahasiswa memilih belajar dari YouTube kan ya sah-sah saja kan, ya. Cuman untungnya Bapak Ibu, untungnya saya masih di backup oleh kewajiban mahasiswa harus absen di ruang kelas saya. Jadi mahasiswa harus hadir di ruang saya dengan absen. Seandainya tidak di backup dengan absen itu, mungkin kelas saya akan sepi Bapak Ibu. Dia akan belajar dari YouTube. Ya. Nah itu ya Bapak Ibu. Lalu berikutnya lagi adalah administratif ini Bapak Ibu. Kalau kita mengatakan bahwasanya kurikulum kita sudah berbasis OB, ya kita bisa menunjukkan dokumen kurikulum kita ini. Ini loh dokumen kurikulum kita yang sudah kita susun dengan paradigma OB. Lalu kita jelaskan. Demikian juga kalau pembelajaran kita katakan sudah berbasis OB, maka kita harus tunjukkan RPS kita. Nah, ini saya maksud dengan administratif. Ya bisa jadi karena eviden-eviden itu tidak ada, lalu asesor bilang bahwasanya OB-nya belum lengkap ini ya, gitu ya. Ya, ini saya pernah didatangi asesor yang waktu itu dia menanyakan eviden-eviden ya tentang penilaian. Benar enggak penilaiannya itu berdasarkan OB? Dia tanya soal Bapak Ibu, lembar soal ditanya. Nah, waktu kita tunjukkan soal dari ITS, lalu dia terkagum-kagum. Oh, ternyata soalnya ITS, setiap soal selalu ada sub CPMK-nya. Jadi sub CPMK sekian soalnya ini, sub CPMK soalnya ini gitu ya. Lalu setiap sub CPMK itu di dalam lembar soal itu terkait dengan CPL mana, itu kita tuliskan di lembar soal itu. Nah, ini kan soal administratif ya Bapak Ibu ya. Ya, sederhana tapi harus ada untuk mendukung pelaksanaan outcome based education. Nah, kira-kira seperti itu ya Bapak Ibu tentang UB ini. Lalu ini pengertian yang saya sampaikan tadi bahwasanya menurut Speedy UB ini adalah sebuah paradigma di dalam pendidikan yang fokus pada kemampuan apa yang penting buat mahasiswa nanti biar dia dapat gunakan di masyarakat. Oleh karena itu, outcome-nya ini atau standar kompetensi lulusan ini atau CPL ini harus clear Bapak Ibu, ya. Harus clear, jelas untuk dosen bagaimana cara Bapak Ibu nanti mengajarkan supaya CPL itu bisa tercapai, ya standar kompetensi itu bisa tercapai. Jelas untuk mahasiswa bagaimana caranya dia belajar supaya akhirnya dia menguasai kompetensi-kompetensi yang ditetapkan atau CPL-CPL yang ditetapkan. Jadi harus jelas semua ini, dosen jelas, mahasiswa jelas. Sudah tidak boleh lagi membuat CPL yang berpanjang-panjang, kalau dibaca sampai 3 kali tarikan nafas, lalu pelaksananya bingung, gimana ini? Nah, ini sudah masa lalu Bapak Ibu, sekarang tidak boleh lagi seperti itu ya, karena semuanya harus dipertanggungjawabkan. Lalu yang ini tadi, yang saya sampaikan ini tadi, siklus UB ini tadi, yaitu outcome based curriculum menjadi dokumen kurikulum, ini plan. Lalu tadi yang mulai dari profil lulusan sampai dengan bahan ajar tadi, ya di dalamnya ada RPS. Lalu outcome based learning and teaching, nah, pembelajarannya ini Bapak Ibu ya berdasarkan perencanaan yang sudah dibuat begitu, ya RPS yang sudah dibuat. Jadi jangan sampai nanti ada pelaksanaan pembelajaran yang tidak mengacu pada RPS begitu. Jadi betapa banyaknya saya menemukan Bapak Ibu di prodi-prodi yang unggul, bahkan prodi itu sudah terakreditasi internasional, tapi masih ada 1-2 mata kuliah yang dosennya tidak menjalankan RPS. Ya, tidak menggunakan RPS. Ini sayang sekali Bapak Ibu. Padahal sudah unggul, sudah terakreditasi internasional. Ya, jadi supaya selaras nanti antara pelaksanaan pembelajaran, outcome based learning and teaching-nya ini dengan kurikulumnya yang sudah didesain, direncanakan secara UB. Nah, ini do-nya Bapak Ibu. Lalu setelah do, berikutnya adalah outcome based assessment and evaluation. Nah, CPL yang sudah ditarget oleh mahasiswa tadi, sudah dicapai oleh mahasiswa tadi, maka kita nilai ini Bapak Ibu. Ya, kita nilai, lalu dari hasil penilaian kita itu, mana CPL yang masih lemah, mana CPL yang sudah dicapai, sudah kuat begitu, ini nanti digunakan untuk melakukan perbaikan-perbaikan. Ya, ini adalah ceknya. Lalu jangan lupa Bapak Ibu dari hasil asesmen dan evaluasi ini digunakan untuk improvement ya. Jadi untuk
actionnya. Jadi ini harus siklus OB ini harus berputar, siklusnya harus tutup ya Bapak Ibu ya. Nah itu lalu yang berikutnya lagi adalah soal, atau kalau saya sederhanakan dari pemikiran tadi, di dalam penyusunan kurikulum OB itu Bapak Ibu tentu saja memulai jadi apa ini. Jadi apa ini nanti lulusan kita. Maka ya kita tetapkan profil lulusannya apa. Ya. Atau perannya apa nanti di masyarakat. Lalu berikutnya kalau jadi itu ya misalnya analisis program begitu ya. Analis program dalam bidang bisnis misalnya. Ya, bisnis. Lalu untuk menjadi ini, untuk berperan sebagai analis program dalam bidang bisnis ini, maka dia perlu kemampuan apa? Nah, ini kemampuannya ini Bapak tetapkan standar minimumnya apa, SKL-nya, lalu Bapak Ibu rumuskan dalam CPL pelampauannya seperti apa, ya. CPL-nya seperti apa. Lalu CPL ini Bapak Ibu turunkan ini. Ini kan masih level prodi ini Bapak Ibu. Prodi Bapak Ibu turunkan ini ke level mata kuliah sehingga nanti CPL ini menjadi CPMK. Lalu kalau Bapak Ibu tidak cukup CPMK, Bapak Ibu bisa turunkan lagi menjadi sub CPMK. Nah, inilah nanti yang dioperasikan. Lalu berdasarkan sub CPMK inilah ada pertanyaan berikutnya, belajar apa gitu ya, mata kuliahnya apa, lalu belajarnya apa. Nah, belajar apa itu nanti Bapak Ibu bisa uraikan dari bahan kajian menjadi materi pembelajaran. Nah, di materi pembelajaran inilah Bapak Ibu ada keluasan kedalaman. Ya, keluasan kedalamannya seberapa gitu ya. Misalnya Bapak Ibu mata kuliahnya metodologi penelitian. Kalau untuk mahasiswa S1 sistem informasi kira-kira keluasan kedalamannya seberapa ini? Ya dia belajar tentang apa ini ya. Lalu kalau untuk mahasiswa S2 seberapa? Misalnya kalau mata kuliah metode penelitian ini juga ada di S2. Misalnya kalau di S3 ada juga berapa ini keluasan kedalamannya. Nah, itu ditakar dengan menggunakan apa Bapak Ibu? Menggunakan expert judgment. Nah, expert judgment ya, kepakaran Bapak Ibu ini untuk menakar ini. Oh, kalau S1 cukup sekian gitu ya. Tentu saja berdasarkan ini tadi ya, CPL, CPMK, sub CPMK yang dibebankan ke mata kuliah itu. Kalau sudah, baru berikutnya Bapak Ibu mencari cara belajarnya ini. Mahasiswa belajar dengan cara apa ini? Nah, disitulah Bapak Ibu memilih metode pembelajaran ya. Nah, ya yang macam-macam kemarin itu ya, ada collaborative learning, ada problem based learning, ada case based learning, ada project based learning dan lain-lain ya. Apa yang cocok untuk mencapai standar kompetensi lulusan yang dibebankan ke mata kuliah ini. Lalu berikutnya lagi adalah bagaimana menilainya ini. Nah, menilainya ini tentu saja Bapak Ibu disesuaikan dengan CPL-nya, itu cara menilainya. Ya, di sini ada, kalau di klaster cara menilai itu ada dua, yaitu ada traditional assessment. Ini assessment. Traditional assessment ini yang berbasis pada paper and pencil, seperti ujian IC gitu ya, multiple choice itu yang termasuk traditional assessment ini. Ya. Yang kedua adalah yang authentic assessment, ya, authentic assessment, atau sering juga disebut sebagai performa assessment, ya, atau juga sering disebut dengan alternative assessment, nama-nama lain itu Bapak Ibu ya. Intinya penilaian yang berbasis pada kinerja hasil belajar mahasiswa, kinerja penilaian yang berbasis pada proses dan kinerja hasil belajar. Jadi prosesnya dinilai, hasil belajarnya juga dinilai ya. Seperti itu. Misalnya saya punya mata kuliah ini Bapak Ibu, mata kuliah saya judulnya adalah kecerdasan buatan ya di dalam sistem instrumentasi ya. Saya menilai Bapak Ibu sesuai dengan CPL yang dibebankan itu adalah pencapaian CPL itu dalam proses. Nah, pencapaian CPL itu dinyatakan dengan apa? Dengan sub CPMK kan Bapak Ibu. Jadi minggu-minggu tertentu ada sub CPMK tertentu. Nah, itu yang sebagai monitornya. Dia belajar sesuai sub CPMK-nya lalu saya nilai. Lalu belajar lagi sub CPMK yang lain, lalu saya nilai. Lah itu sebagai monitornya, ya. Monitornya untuk melakukan perbaikan. Nah, itu yang disebut dengan
penilaian yang tujuannya adalah untuk evaluasi formatif, yaitu tujuannya untuk perbaikan, ya. Jadi, nanti pada akhir proses mata kuliah itu, saya akan menilai secara final, yaitu secara sumatif, yaitu kemampuan akhirnya seperti apa, produknya seperti apa. Karena di mata kuliah kecerdasan buatan bidang instrumentasi ini, mereka harus memilih membuat prototipe atau membuat tulisan yang dipublikasi. Ini kebetulan untuk S2 ya Bapak Ibu ya. Mata kuliah yang saya ceritakan itu mahasiswa S2. Ya, publikasi atau seperti apa gitu ya. Nah, begitu ya Bapak Ibu. Lalu hasil penilaian ini nanti akan menggambarkan pencapaian CPL-nya kan Bapak Ibu. CPL 1 sampai dengan CPL yang ke N, ada berapa gitu. Nah, Bapak Ibu punya dashboard nanti di program studi, dashboardnya CPL 1 sampai CPL 10 gitu misalnya. Nah, nanti akan kelihatan dashboardnya gitu, profil pencapaian CPL-nya akan kelihatan ya seperti apa gitu ya. Setiap mahasiswa juga bisa dilihat ini pencapaian profilnya. Nah, sesuai nggak ini pencapaian profilnya dengan visi misi ini? Jangan-jangan geser ini dari visi misinya ini. Ya, ataukah sesuai tidak profil pencapaian CPL misalnya profilnya. Nah, seperti ini ya Bapak Ibu. Ya, misalnya ini mulai dari CPL 1 sampai dengan CPL ke-10. Nah, ternyata di tengahnya ini yang yang puncaknya ini di CPL nomor 4 dan CPL nomor 5 misalnya di tengah itu. Padahal unggulannya di CPL nomor 7 ini. Kita punya unggulan di CPL nomor 7, tetapi ternyata banyak yang mahasiswa kita banyak yang belajar lebih tekun di pencapaian CPL 4 dan CPL 5. Nah, apa yang harus kita lakukan? Ya, gitu kan Bapak Ibu. Ya, kalau dulu ada profil IPK, ya IPK kan kita dulu juga punya profil IPK. Ya ini IPK, nah ini. Nah, kalau profil IPK kan kita tidak bisa melihat kemampuan-kemampuannya, ya. Hanya total dari kemampuan yang ada. Kalau dengan CPL ini kita bisa melihat profilnya. Ya, demikian Bapak Ibu. Baik, ini soal siklusnya. Sekarang Bapak Ibu soal CPL-nya ini ya. CPL-nya itu Bapak Ibu kalau kita merujuk eh, pada undang-undang yang ada, Bapak Ibu dikatakan bahwasanya KKNI ini KKNI ya Bapak Ibu. KKNI ini menurut Undang-Undang 12 Pasal 29 ayat 2 ya ini Bapak Ibu. Sebagaimana dimaksud pada ayat 1 menjadi acuan pokok ini Bapak. Ya acuan pokok di dalam menetapkan kompetensi lulusan. Yang ini yang kemudian kita sebut dengan SKL ya. Standar kompetensi lulusan untuk pendidikan akademik, pendidikan vokasi dan pendidikan profesi. Nah, kita sekarang beralih ke Permen 53 ya Bapak Ibu. Permen 53 mengatakan standar kompetensi lulusan ini SKL itu adalah kriteria minimal ini Bapak Ibu. Ya. Nah, mengenai apa? Mengenai kesatuan kata kuncinya ini kompetensi sikap, keterampilan dan pengetahuan yang menunjukkan capaian mahasiswa dari hasil pembelajarannya pada akhir program studinya. Jadi pada akhir program studinya dia harus memiliki setidaknya standar kompetensi lulusan ini yang merupakan kesatuan dari kompetensi sikap, keterampilan dan pengetahuan. Nah, kalau hanya kriteria minimal ini yang dicapai, ya, Bapak Ibu baru terstandar ya. Ya, standarnya itu baru terakreditasi ya. Terakreditasi. Ini belum unggul, belum internasional ya. Masih terakreditasi. Kalau kita berpegang pada kriteria minimal ya. Lalu standar kompetensi lulusan ini Bapak Ibu di mana sebagaimana dimaksud ayat 1 dirumuskan dalam bentuk CPL. Berarti SKL ini kan sama dengan CPL. Nah, gitu ya Bapak Ibu ya. Standar kompetensi lulusan sama dengan CPL. Lalu setiap hari kita menggunakan istilah CPL ya. Dan yang kita rumuskan juga CPL gitu. Ya, CPL. Nah, padahal antara SKL dan CPL itu bisa saja berbeda Bapak Ibu. Bisa saja berbeda dalam pelaksanaannya. Ya, bisa saja berbeda dalam pelaksanaannya. Ya. Tapi mari kita lihat tentang SKL ini menurut Permen 53
pasal 6 ayat 2 ini dikatakan sebagai dimaksud digunakan untuk menyiapkan mahasiswa menjadi anggota masyarakat yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berkarakter sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Ya itu Bapak Ibu ya terkait dengan attitude ya. Mampu dan mandiri menerapkan pengembangan, menemukan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah ini ya menemukan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemarin Wamen menciptakan pakai istilahnya. Jadi pendidikan di perguruan tinggi ini beda dengan sekolah dasar menengah karena di perguruan tinggi itu harus mampu menciptakan ilmu pengetahuan. Itu yang disampaikan oleh Prof. Stella, Stella ya itu ya, Wamen kita itu. Nah, kalau bahasanya Kepmen itu menemukan ilmu pengetahuan. Kalau bahasanya undang-undang Bapak Ibu mengembangkan ilmu pengetahuan. Ya, kalau Bapak Ibu baca nanti di Undang-Undang 1212 itu pendidikan itu adalah untuk pendidikan akademik terutama untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Saya lebih suka pakai istilah mengembangkan itu ya Bapak Ibu ya. Bermanfaat bagi masyarakat, nah ini kata kuncinya, bermanfaat bagi masyarakat secara aktif mengembangkan potensinya. Jadi Bapak Ibu, standar kompetensi lulusan itu yang utama, ya itu adalah bagaimana menghasilkan lulusan yang mempunyai sikap yang baik, ya akhlak yang baik, karakter yang baik. Baru berikutnya kompetensinya. Baru berikutnya adalah kemampuan-kemampuan itu bermanfaat untuk masyarakat. Ya. Nah sekarang mari kita rumuskan Bapak Ibu, RPS Bapak Ibu, SKL Bapak Ibu ya. Jadi berdasarkan itu tadi, Bapak Ibu merumuskan SKL kan, ini SKL. Ya, SKL-nya dirumuskan, maka kalau mengacu pada undang-undang tadi, lalu mengacu pada KKNI, mengacu pada Permen, maka Bapak Ibu mendapatkan CPL sesuai dengan kriteria minimal. Nah, ini ya Pak ya, kriteria minimal ini. Kriteria minimal, ya minimal. Pakai bahasanya Permen 53 tadi ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau Bapak Ibu hanya ini saja, ya hanya berdasarkan KKNI, lalu Permen 53 ya. Nah, itu yang Bapak Ibu dapatkan CPL-nya adalah CPL minimal gitu. Nah, supaya nanti Bapak Ibu mendapatkan CPL yang unggul, ya CPL minimal itu yang tadi mengacu pada KKNI ya. Lalu Permen 53 ini terutama di pasal 7, pasal 8 dan pasal 9 Bapak Ibu mengacu ke situ sudah jadi CPL minimalnya. Nah, sekarang kita tingkatkan ini Bapak Ibu. Kita tingkatkan ini. Supaya CPL kita ini menjadi CPL pelampuan. Caranya bagaimana? Ya, caranya Bapak Ibu melihat kriteria learning outcome. Ya, kalau Bapak Ibu misalnya sistem informasi itu bisa melihat ke LAM Infocom. LAM Infocom menetapkan CPL enggak gitu ya. Sebagai standar unggulnya dia. Kalau tidak, Bapak Ibu lihat di tempat yang lain. Misalnya Bapak Ibu nanti selain ada rencana mau ikut akreditasi LAM Infocom, juga mau ikut ASIIN. Nah, misalnya gitu contohnya. Lalu Bapak Ibu lihat di ASIIN ini sistem informasi ini ada di SSC yang mana? Ya, SSC itu learning outcome kriteria yang ditetapkan oleh ASIIN per bidang studi ya, bidang keilmuan. Nah, dilihat nanti. Ya, nah dia menetapkan enggak itu learning outcome kriterianya. Kalau dia menetapkan, Bapak Ibu, biasanya lembaga akreditasi internasional selalu menetapkan learning outcome. Ya, learning outcome kriterianya, standarnya. Kalau di ASIIN disebut dengan SSC. Apa ya SSC itu? Subject specific apa ya? C-nya itu courses atau apa gitu ya, lupa saya. Nah, itu nanti Bapak Ibu pilih bidang yang sesuai dengan Bapak Ibu. Ada enggak bidang sistem informasi? Ada enggak bidang digital business? Ya, kalau ada Bapak Ibu lihat kemampuan-kemampuan itu sudah ada enggak di CPL minimalnya. Kalau ada yang belum ada, Bapak Ibu insertkan. Ya, dari CPL ini, learning outcome ini Bapak Ibu insertkan ke CPL minimal itu. Ya, sehingga dari gabungan ini Bapak Ibu nanti Bapak Ibu bisa mendapatkan CPL unggul ini, CPL pelampuan ya. CPL pelampuan yang sudah terstandar baik unggul maupun internasional CPL-nya. Ya tinggal nanti mengikuti akreditasinya seperti apa. Nah, gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau saya ulangi lagi, kalau nanti Bapak Ibu merumuskan CPL ini, dasarnya hanya KKNI, Peraturan Menteri 53, Pasal 789, maka Bapak Ibu hanya mendapatkan CPL dengan kriteria minimal. Ya,
Tetapi kalau nanti Bapak Ibu tambah lagi dengan unsur-unsur yang ada di dalam learning outcome kriteria lembaga akreditasi unggul maupun internasional, jika ada ya Bapak Ibu, yang unggul itu jika ada, karena lam-lam yang ada di tempat kita ini sepertinya belum semuanya menetapkan learning outcome untuk unggul ya, sepertinya. Saya dengar yang sudah itu Lamdik kalau tidak salah, Lamdik saya sudah dengar informasi tapi tidak formal. Lalu ada Lampitikes kalau tidak salah ya. Tapi mungkin nanti suatu saat nanti akan menetapkan itu. Kalau di bidang teknik, IABI Bapak Ibu, IABI itu bidang teknik, lembaga akreditasi internasional yang untuk bidang teknik itu sudah menetapkan Pak. Learning outcome kriterianya ada 10 butir. Ya, kalau ikut ABET itu ada 7 butir. Nah, itu harus kita adopsi ya. Nah, contohnya seperti ini Bapak Ibu. Kalau kita mengacu, ini contoh. Kalau mengacu pada KKNI dan Permen 53 bunyinya seperti ini, mampu mengaplikasikan bidang keahliannya dan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi pada bidangnya dalam menyelesaikan masalah prosedural. Ya, ini umum ini ya Pak ya. Saya ambil dari pasal 9 ini. Ya, pasal 9 ini. Umum. Lalu Bapak Ibu kalau nanti akan ditingkatkan, misalnya ini, mohon maaf ini, saya ngasih contoh dalam bidang teknik ya Bapak Ibu ya, mohon maaf ini. Nah, itu untuk bidang teknik, maka supaya CPL ini menjadi CPL sesuai dengan akreditasi internasional ditambah dengan tulisan warna merah ini Bapak Ibu. Nah, ini yang ditetapkan oleh lembaga akreditasi internasional ini. Ya. Nah, di dalamnya berisi di dalam batasan-batasan realistis, misalnya hukum, ekonomi. Jadi dalam menyelesaikan masalah itu juga memperhatikan soal-soal terkait dengan hukum, terkait dengan ekonomi, terkait dengan lingkungan, sosial, politik dan seterusnya gitu. Ya, jadi ini dalam satu kemampuan begitu. Jadi kelihatan bedanya kan Bapak Ibu. Kalau hanya mengacu pada KKNI dan Permen 53 saja, ya ini. Tetapi kalau ditambah dengan learning outcome kriteria lembaga akreditasi internasional tadi menjadi ketambahan kemampuan multidisiplinnya atau interdisiplinnya, seperti itu ya. Nah, begitu kira-kira cara bagaimana kita merumuskan SKL atau CPL ya Bapak Ibu yang melampaui dari kriteria minimalnya ya. Nah, ini yang saya katakan Bapak Ibu, bahwasanya SKL itu seringkali atau bisa jadi tidak sama dengan CPL-nya. Ya, misalnya sebagai contoh, SKL-nya itu bunyinya gini Bapak Ibu, mampu membuat ya meja sesuai standar nasional Indonesia. Ya, jadi salah satu CPL-nya itu bunyinya begitu sebagai contoh. Ini saya kasih contoh umum saja ya Bapak Ibu ya. Mahasiswa mampu membuat meja sesuai dengan standar nasional Indonesia. Ya, itu kemampuan yang dituliskan di SKL ini Bapak Ibu. Lalu mahasiswa satu ini belajar Bapak Ibu, belajar di mata kuliah yang dibebani CPL ini, ternyata dia bisa membuat meja dan mejanya sesuai dengan SNI. Ya, berarti sama dengan SKL ini. Maka mahasiswanya ini dikasih nilai A. Lalu mahasiswa kedua ini Bapak Ibu, dia belajar, mejanya jadi, tetapi setelah dinilai oleh dosen, belum sesuai dengan SNI. Ya, tapi mejanya sudah jadi Bapak Ibu. Lalu Bapak Ibu nggak memberikan nilai B. Nah, ini. Mahasiswa ketiga Bapak Ibu, dia belajar, mejanya belum jadi, tetapi komponen meja sudah ada. Kaki-kakinya sudah ada, sudah di-furnish. Lalu dasarannya juga sudah ada, sudah di-furnish. Dan komponen lainnya sudah ada. Tapi belum dirakit jadi meja. Apalagi sesuai standar SNI. Belum. Maka mahasiswa ini dinilai mendapatkan C. Nah, begitu ya. Nah, penilaian ABC ini adalah penilaian terhadap capaian belajar mahasiswa. Ini Bapak Ibu. Jadi ini adalah capaian pembelajaran mahasiswa. Ya, capaian pembelajaran mahasiswa. Yang belum sesuai dengan standar kompetensinya gitu. Oleh karena itu Bapak Ibu supaya nilai B dan C ini ya mencapai standar kompetensi lulusan yang sebagai kriteria minimal tadi didorong dengan asesmen ini. Suruh belajar lagi, ngulang lagi begitu. Nah, lalu Bapak Ibu berikan tugas lagi ya supaya yang B ini ya menjadi A, yang C juga menjadi A. Artinya supaya dia kompeten begitu. Nah, lalu ada banyak program studi sekarang yang menetapkan ya standar pencapaian nilai mahasiswa itu sudah tidak mau C lagi Bapak Ibu. Ya dia sudah menetapkan B gitu ya.
Karena apa? Karena menurut dia C ini tidak bisa kerja ini. Ya kadang-kadang bisa kerja, kadang-kadang enggak ini ya. Ya lalu standarnya dibuat B ini supaya dia dipastikan lulusannya bisa kerja semuanya gitu. Ya dipastikan begitu. Ya kalau memang terpaksa betul ya dapat C ke bawah ya ini memang betul-betul terpaksa. Misalnya mahasiswanya dikasih tugas, ada sekian tugas tidak dikumpulkan. Ya ujian diselenggarakan sesuai jadwal, ternyata dia tidak datang. Ya mungkin barangkali itu kasus-kasus khusus ya yang tidak bisa dijawab. Ini yang kita bicarakan adalah mahasiswa yang normal saja. Jadi Bapak Ibu, asesmen ini, penilaian ini adalah alat untuk mendrive supaya capaian-capaian pembelajaran itu mencapai standar minimalnya, ya, sesuai dengan undang-undang tadi dan permen tadi ya, Bapak Ibu seperti itu. Nah itu, lalu bagaimana merumuskan CPL ini? Waktu saya sudah lebih 1 menit, tapi mohon dikasih waktu sedikit lagi, Bapak Ibu. Nah ini yang saya sampaikan tadi. Jadi Bapak Ibu nanti mengacu pada KKNI sesuai levelnya. Kalau S1 level 6, ya lalu Bapak Ibu rumuskan ya SKL-nya. Lalu SKL yang Bapak Ibu rumuskan itu Bapak Ibu cek dengan Permen 53 pasal 7 dan 8, yaitu diantaranya isinya ini Bapak Ibu, apakah SKL yang Bapak Ibu rumuskan ini sudah mengandung visi misi? Ya, jangan lupa Bapak Ibu visi prodi adalah visi keilmuan ya. Lalu apakah sudah ada perkembangan ipteknya ya. Lalu apakah sudah ada kompetensi kerjanya ya. Yang penting. Lalu apakah sudah mencakup ranah keilmuannya? Ya, kita enterprise big data profesional itu kita sampai. Ya, oke. Ya memang begitu Bapak Ibu, sering bocor. Jadi kalau daring itu sering bocor, tapi kalau luring sering keluar masuk ruangan. Nah, gitu. Jadi enggak apa-apa Bapak Ibu, sama-sama ada kelebihan dan kekurangannya. Lalu jangan lupa nanti kompetensi utama dari prodi ini mengacu ke pasal 9, dicek gitu ya Bapak Ibu ya. Lalu jangan lupa juga melakukan studi banding ya, membandingkan kurikulum yang Bapak susun dengan perguruan tinggi yang lain yang menjadi acuan Bapak Ibu. Ya, lalu dicek yang lebih yang berikutnya lagi, saya kira yang ini hampir sama dengan yang di atasnya. Lalu CPL yang sudah disusun dan dicek dengan Permen 53 ini, Bapak Ibu sampaikan pada stakeholder, ini perintah dari pasal 8, ya, pengguna lulusan, dunia usaha, dunia industri, dunia kerja. Lalu Bapak Ibu minta konfirmasi, minta masukan ke mereka apakah CPL-CPL ini sudah bisa digunakan untuk lulusan yang menjangkau 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, atau 15 tahun ke depan. Ya, jadi nanti Bapak Ibu harus mengkonfirmasi CPL ini kalau perlu bersama-sama dengan pemangku kepentingan dan Dudika ini untuk merumuskan dan memfinalisasi CPL yang Bapak Ibu susun ya, seperti itu. Lalu yang berikutnya, nah ini Bapak Ibu yang tadi yang saya sampaikan, Bapak Ibu memasukkan unsur-unsur learning outcome kriteria dari lembaga akreditasi unggul maupun lembaga akreditasi internasional ya. Nah, sekarang saya ingin masuk ke teknis ini. Ya, teknis tadi kan harus mengacu pada KKNI. Ya, di KKNI itu Bapak Ibu seperti yang kita ketahui bersama, itu ada kualifikasi umum yang isinya adalah ini. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki moral etika dan seterusnya. Dan ini Bapak Ibu bisa ringkas begitu menjadi satu butir. Ya, jadi Bapak Ibu membaca ini lalu diringkas dengan menggunakan diskusi dengan tim kurikulum. Pak, kelamaan Pak diskusi ini Pak, bagaimana kalau ini diserahkan ke ChatGPT aja Pak gitu. Ya boleh-boleh saja ya, asalkan diperiksa ulang ya. Jadi frase ini dimasukkan ke ChatGPT atau Gemini atau apa begitu, lalu ringkasannya seperti apa, tapi dipelajari lagi, jangan sampai ada yang losses ya. Ini adalah satu butir kita dapat ini ya, butir taruhlah ini CPL 1. Nah, nanti. Lalu berikutnya Bapak Ibu tadi kan harus mengacu pada KKNI. Nah, KKNI-nya ini Bapak Ibu. Nah, ada 4 butir ini. Ya, butir pertama ini adalah menguasai konsep teori bidang pengetahuan baik secara umum maupun secara khusus ya di bidangnya. Lalu mampu digunakan untuk memformulasikan penyelesaian masalah prosedural. Jadi ilmu pengetahuan yang dia pelajari itu bisa digunakan untuk memformulasikan
Ya, penyelesaian masalah ini Bapak Ibu, ya. Itu yang butir pertama. Lalu butir yang kedua adalah ilmu pengetahuan dan teknologi yang dia pelajari itu bisa digunakan untuk menyelesaikan masalah, ya. Nah, inti dua ini. Oleh karena itu kan Bapak Ibu didorong pakai case based, project based learning supaya KKN ini bisa tercapai gitu ya. Tapi sebelum ke situ ya CPL-nya diberesin dulu. Ada enggak CPL yang terkait dengan dua hal ini? Lalu berikutnya mampu beradaptasi, mampu mengambil keputusan, memberikan petunjuk, bertanggung jawab. Ini sangat baik kalau mahasiswa belajar di luar kampus ya Bapak Ibu ya, bisa akan tercapai. Lalu kompetensi utama yang ada di pasal 9 ini sebenarnya kompetensi utama ini kalau menurut Permen ini ya Permen 53 ini yang merumuskan adalah asosiasi prodi ya. Asosiasi ini prodi Bapak Ibu ini yang merumuskan ini ya. Namun Bapak Ibu di dalam Permen ini dituliskan bahwasanya kompetensi utama itu terdiri dari dua untuk sarjana ya, prodi sarjana. Menguasai konsep dalam rangka untuk menyelesaikan masalah dan kemampuan beradaptasi. Nah, itu dua hal itu yang diolah atau dirumuskan oleh asosiasi profesi, asosiasi program studi. Ya, jangan semuanya Bapak Ibu karena semangatnya Permen ini sebenarnya adalah mendorong supaya prodi-prodi itu mempunyai keleluasaan di dalam mendesain kurikulumnya. Ya, kalau nanti tetap seperti dulu semuanya didriver oleh asosiasi prodi, lah kapan prodinya bisa mengembangkan potensinya sesuai dengan karakternya. Lah itu kan semangatnya Permen 53. Jadi jangan sampai nanti Bapak Ibu asosiasi profesi ini justru kontraproduktif dengan Permen 53 gitu ya. Ya jangan sampai semuanya diatur oleh asosiasi prodi. Wah, ini kacau ini nanti. Ya itu maksudnya. Jadi harus dibaca semangatnya ya Bapak Ibu. Semangatnya Permen 53 ini ditangkap dulu baru secara teknis seperti apa mengimplementasikannya. Nah, itu sehingga Bapak Ibu dari situ CPL-nya Bapak Ibu yang kayak gini ini sudah lewat, ya ini sudah tidak digunakan lagi, stop. Lalu CPL-nya seperti ini. Nah, sekarang secara teknis tadi CPL 1 kan diambil dari kualifikasi umum tadi, mampu menunjukkan sikap bla 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 tadi. Diambil dari kualifikasi umum KKNI. Lalu CPL 2 nanti diambil dari pasal 9 tadi Bapak Ibu. Ya pasal 9 yang ini yang tadi dirumuskan, kompetensi utama dirumuskan oleh asosiasi prodi. Ini pasal 9 Bapak Ibu. Ya, jadi letaknya di sini CPL 2 ini. Ya, kalau menurut Permen 53 itu CPL-nya adalah bunyinya seperti ini. Ya, untuk level sarjana. Tetapi bisa saja nanti CPL kompetensi utama ini dirumuskan oleh asosiasi prodi dengan dikembangkan gitu ya. Dikembangkan, didaratkan ke bidang keahliannya masing-masing. Ya. Nah, itu Bapak Ibu. Lalu berikutnya adalah Bapak Ibu merumuskan CPL terkait dengan mata kuliah umum, ya mata kuliah universitas, mata kuliah fakultas ini dibuatkan CPL-nya ya Bapak Ibu ya. Jangan sampai ada mata kuliah yang tidak ada CPL-nya walaupun itu mata kuliah umum ataupun mata kuliah pilihan. Semua mata kuliah harus ada CPL-nya. Lalu berikutnya adalah CPL untuk mata kuliah yang lainnya di prodi. Tentu saja harus dicek sesuai dengan pasal 78 tadi, 7 dan 8 tadi, apakah sudah ada visi misi dan seterusnya ya. Ya sudah selesai Bapak Ibu, CPL-nya sudah selesai. Lalu ini contohnya Bapak Ibu saya ambilkan, mohon maaf Bapak Ibu saya ngambil contoh rumusan CPL S1 ya, sistem informasi di tempat saya. Sistem informasi bukan informatika ya Pak, ini salah ini. Sistem informasi ya. Nah, itu tadi CPL 1 mengacu pada kualifikasi umum, lalu CPL 2 mengacu pada kompetensi utama, CPL 3 itu tadi mencirikan kemampuan mata kuliah umum ini. Jadi CPL 3 ini untuk mata kuliah umum di tempat saya Pak, ya di ITS itu ada mata kuliah teknopreneurship, mata kuliah wawasan teknologi, ya dan lain-lain begitu. Itu diwadahi di CPL 3. Lalu CPL prodinya ini, CPL 4 sampai 8 ini. Ya, mampu memiliki kemampuan memerankan profesional SI, sistem informasi yang beretika, dapat merekomendasi dan menggunakan teknik pengelolaan informatika untuk pengambilan keputusan. Nah, pengambilan keputusan ini tadi kan ada di KKNI yang butir ketiga.
ya menerapkan metodologi aplikasi inovasi untuk memecahkan masalah. Lah ini di CPL Butir 1, di KKNI Butir 1 dan Butir 2. Ya, menciptakan nilai SI organisasi melalui penyelarasan SI dan bisnis dalam mengembangkan entrepreneur arsitektur dan tata kelola, ya. Lalu mampu membangun aplikasi bla bla bla, mampu membangun dan memanfaatkan data informasi dan pengambilan keputusan. Ini tadi mengulang kemampuan yang di KKNI tadi, serta mengevaluasi dan mengaudit, ya, SI organisasi berdasarkan standar SI tertentu, mempunyai pengetahuan, ya, bisnis bla bla bla, ya. Nah, ini Bapak Ibu setelah dicek dengan KKNI tadi, setelah dicek dengan KKNI dan Permen 53 itu, lalu Bapak Ibu di tempat saya ini dicek dengan ASIIN, karena dia memutuskan mengikuti akreditasi ASIIN, nah, gitu ya. Jadi dicek ini. Nah, di ASIIN itu ada beberapa beberapa SSC. Nah, ini yang cocok dengan sistem informasi SSC tentang SSC nomor 4 tentang informasi, sistem informasi, ya. Nah, itu Bapak Ibu, jadi Bapak Ibu CPL yang tadi disusun berdasarkan KKNI dengan SNDikti tadi disandingkan dengan learning outcome kriteria unggul dan internasional. Lalu kalau sudah jadi, maka inilah yang dipakai, Pak, ya. Yang digunakan adalah CPL ini. Saya kira cukup Bapak Ibu, lalu kita tinggal membuat penselarasan saja, ya, dicek apakah CPL ini sudah sesuai dengan masing-masing tadi KKNI, SNDikti, learning outcome kriteria, dicek lagi dengan menggunakan tabel. Lalu dicek lagi Bapak Ibu apakah CPL ini sudah berkorelasi dengan profil lulusan, ya, profil lulusannya. Lalu dicek lagi apakah CPL ini ya digunakan untuk mengevaluasi mata kuliah yang ada. Apakah mata kuliah yang ada itu sudah cocok dengan CPL yang baru dirumuskan ini. Termasuk di tracking melalui bahan kajian yang ada di dalamnya. Bahan kajian, materi pembelajaran, di tracking ini sebagai jalannya. Oh ya, mata kuliah ini cocok karena materi-materi pembelajarannya sudah cocok dengan CPL-nya dan seterusnya. Begitu ya Bapak Ibu. Lalu lebih lanjut lagi, dicek juga ini mata kuliah yang ada itu selama ini bentuk metode pembelajarannya seperti apa. Nah, bisa saja nanti bentuk metode pembelajarannya diupdate karena CPL-nya menuntut bahwasanya metodenya harus sesuai gitu ya. Lalu berikutnya adalah teknik dan instrumen penilaiannya. Apa sudah cocok? Oh, selama ini kok banyak multiple choice-nya ya gitu ya. Apakah tidak ada alternatif lain, misalnya soal IC atau project atau apa begitu ya. Nah, kira-kira seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, salah satu kata kunci keselarasan di dalam OB itu adalah sel terkecilnya di sini Bapak Ibu. Kesesuaian CPL dengan mata kuliah. Anchor-nya adalah CPL-nya, referensinya, bukan mata kuliahnya Bapak Ibu. Ya, jadi mata kuliah ini bisa berubah karena CPL. Jangan dibalik Bapak Ibu. Jangan dibalik CPL-nya dirubah karena mata kuliahnya dipertahankan ya. Oh, enggak bisa ini, mata kuliah ini harus ada karena ini dari asosiasi lalu CPL-nya dirubah-rubah Bapak Ibu. Ya, kalau begitu berarti OB-nya terbalik. Jadi materi dulu, mata kuliah dulu, baru CPL-nya dibuat gitu ya. Padahal tadi secara prinsip filosofis tadi kan CPL dulu, baru nanti turunannya seperti apa gitu ya. Nah, kira-kira seperti itu Bapak Ibu untuk sesi pertama ini. Saya kira cukup materi yang saya sampaikan. Mungkin kita lanjut dengan diskusi. Saya kembalikan ke Ibu Moderator. Monggo Bu. Ya. Baik, Pak Samsul, terima kasih atas materinya. Kami sangat bermanfaat bagi kami ya Pak. Jadi kami bisa membuka kembali dan merefresh kembali walaupun sudah beberapa ilmu yang sudah kami terima, tapi ini memberikan masukan kembali gitu. Kita merefresh sampai apakah sesuai atau tidak CPL yang sudah kami susun seperti itu. Iya. Oke, ya Pak, Bapak Ibu mungkin di sesi yang pertama ini kita buka 3 pertanyaan dulu ya Bapak Ibu berkaitan dengan penyusunan kurikulum atau CPL, CPNK, dan MK. Silakan Bapak Ibu bisa raise hand untuk pertanyaan pertama. Oke, baik.
Jika belum ada pertanyaan, mungkin dari saya dulu ya, Bapak, Ya, silakan Bu berkaitan, Sukma. ya. Tadi kan Bapak menyampaikan berkenaan dengan penyusunan CPL itu harus sesuai dengan visi misi ya Pak, visi Ya, Bu. misi. Nah, dan visi keilmuan yang kami ingin tanyakan itu Pak, kan kalau di KP itu kan adanya VMTS-nya itu adalah institusi, dan Institusi ya, ya. dan visi keilmuan adalah di prodi. Nah, Ya. apakah prodi itu harus memiliki misi Bapak berkaitan dengan kurikulum atau penyusunan CPL-nya? Ya, saya hanya mengacu ke lembaga akreditasi saja ya Bu ya. Saya tidak mengacu ke bidang keilmuan ini tentang visi misi ini, tapi saya mengacu pada permintaan lembaga akreditasi. Pada umumnya lembaga akreditasi itu meminta bahwasannya visi prodi yang akan digunakan untuk mengembangkan kurikulum itu adalah visi keilmuan. Ya, enggak perlu misi itu, apalagi enggak perlu strategi karena nanti bisa dicapai melalui proses pembelajaran di kurikulum gitu ya. Ya, tetapi kalau secara umum ya kalau orang punya misi pasti harus ada misinya kan untuk mencapai visinya itu tadi. Secara umum ini Bu. Tetapi khusus untuk kebutuhan akreditasi ini rupanya lembaga akreditasi BAN dan LAM ini sepakat mereka bahwasannya cukup visi saja gitu ya. Karena nanti visi keilmuan itu dicapai dengan strategi-strategi yang ada di dalam proses pembelajaran. Baik proses pembelajaran itu yang mengacu pada kurikulum kurikuler, nah ini, maupun kurikulum kokurikuler, maupun kurikulum ekstrakurikuler. Jadi kurikulum itu menurut undang-undang itu ada 3 Bu pelaksanaannya. Menurut undang-undang ini Bu, bukan menurut lembaga akreditasi ini. Undang-undang 12 tahun 2012, yaitu dilaksanakan dengan kurikuler, itu berarti mahasiswa akan belajar untuk mencapai kemampuan-kemampuannya melalui mata kuliah Bu, itu kurikuler. Lalu yang kedua adalah kokurikuler. Nah, itu belajar melalui pelatihan-pelatihan, workshop-workshop yang diselenggarakan oleh mahasiswa maupun oleh prodi dalam rangka mendukung mata kuliah gitu ya Bu. Misalnya saya ngajar statistik ini Bu. Tetapi waktu yang ada, SKS yang ada itu tidak mungkin saya mengajarkan tentang SPSS ini, softwarenya. Bagaimana software SPSS itu digunakan. Saya tidak punya waktu ini. Sudah statistiknya saja yang saya ajarkan. Lalu softwarenya ini diadakan pelatihan di lab oleh mahasiswa ini. Mahasiswa menyelenggarakan pelatihan penggunaan SPSS. Nah, pelatihan inilah yang disebut dengan kegiatan belajar kokurikuler, ya, mendukung mata kuliah. Lalu ekstrakurikuler. Nah, saya kira 3 pelaksanaan kurikulum itu adalah sebagai cara ya untuk mencapai visi program studi yang diturunkan tentunya dari visi yang di atasnya ya Bu ya. Sisi prodi ini kan diturunkan dari visi misi yang di atasnya. Ya fakultas, lalu universitas kan begitu. Ya kira-kira begitu ya Bu tentang visi prodi yang akan digunakan untuk mengembangkan dan melaksanakan proses pembelajaran di program studi. Ya. Baik Bapak, terima kasih Bapak Sama-sama Bu. Sudah menjelaskan secara gamblang ya Pak. Jadi kami tidak bingung lagi nih bagaimana sih kami apakah di prodi itu harus ada misi juga kan seperti itu. Ternyata kan memang di menurut undang-undang berarti memang di visinya tadi ya Pak. Iya, Bu. Oke. Baik Bapak Ibu, apakah ada yang mau ditanyakan kembali berkenaan dengan CPM, CPMK-nya, kemudian CPL, sub CPMK. Mungkin ada satu lagi ya Pak. Iya silakan Bu. Supaya kami tidak bingung seperti itu Pak. Bu, silakan. Ya. Tadi Pak Samsul menjelaskan untuk berkenaan dengan CPL. Nah, di situ kan ada unsur pengetahuan, kemudian unsur keterampilan khusus ya, keterampilan. Nah, untuk memenuhi minimal tersebut, apakah setiap CPL itu Pak harus ada unsur ketiga unsur tersebut Pak? Atau ketiga unsur itu dipenuhi di seluruh dalam satu program? Berarti kan berarti dari S1 seperti itu Pak. Ya baik Bu. Yang jelas adalah kalau menurut Permen itu tadi kita baca bahwasanya standar kompetensi lulusan itu adalah kesatuan dari kompetensi sikap, keterampilan dan pengetahuan begitu ya Bu. Berarti kalau kita tafsir, ini kan masalah tafsir ini ya Bu ya. Betul, kita tafsir bahwasanya SKL itu adalah miliknya prodi, maka SKL yang miliknya prodi itu adalah satu kesatuan gitu ya.
Lalu di dalamnya ada berapa butir ini? Misalnya ada 10 butir, ada 12 butir. Maka butir-butir itu adalah satu kesatuan yang di dalamnya terintegrasi antara kompetensi sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Lalu kalau secara teknis, ya ini kan secara teknis turun ini. Boleh tidak ini dalam satu CPL, salah satu butir CPL itu ada 3 kemampuan ini? Ya boleh-boleh saja, ya tidak menjadi masalah. Boleh tidak di dalam satu butir CPL itu hanya ada 2? Ya boleh-boleh saja, gitu ya. Tidak ada menjadi masalah. Pak, bagaimana kalau cuma satu aja, Pak, ya? Dalam satu butir CPL itu hanya sikap saja, ya boleh-boleh saja. Tapi jangan lupa nanti dengan butir yang lain harus diintegrasikan. Bukan sesuatu hal yang terpisah, karena permennya mengatakan ini adalah kesatuan gitu. Nah, agar ya pencapaian CPL ini lebih mudah Bapak Ibu dicapai, ya dalam pengertian lebih menjamin bahwasanya CPL yang utuh ini bisa dicapai, walaupun pelaksananya barangkali lebih sulit ya. Yaitu pada saat kita mendesain mata kuliah Bapak Ibu, jangan sampai ketinggalan ya 3 kemampuan ini, ya pengetahuan, ya keterampilan, ya sikapnya. Ya, ini cara strategi. Nanti kalau ketinggalan, ada mata kuliah hanya pengetahuan saja, ada mata kuliah hanya keterampilan saja. Jangan menyesal kalau lulusan kita nanti lulus nggak laku, Bapak Ibu. Ya, Karena berkurang ya Pak yang iya, nanti ditentukan standar ada anak yang minimalnya. lulus pengetahuannya bagus, tetapi attitude-nya jelek gitu ya. Nggak disuka, ini pinter nih, tapi kalau kerja di sini nggak usah aja lah. Kita cari orang yang attitude-nya baik, itu bisa menghargai, ya, dan bisa berkolaborasi. Nah, kita akan terkejut nanti kalau, oh ternyata lulusan kita seperti itu ya. Nah, oleh karena itu, mari kita buat strategi bagaimana apapun yang dipelajari, ya dalam rangka kita menghasilkan lulusan yang memiliki attitude yang baik, Bu. Seperti tujuan undang-undang tadi kan, Bu. Undang-undang Ya, tadi kan betul, Pak. menghasilkan lulusan yang memiliki budi pekerti yang baik, ya attitude yang baik. Ya, seperti itu. Ya, kira-kira begitu, Bu. Nah, ini soal strategi ya, Bapak Ibu ya. Betul. Nanti bagaimana lulusan kita, atau mohon maaf, produk kita itu memang diminati oleh masyarakat gitu. Betul, Bapak. Kan itu toh tujuan terakhirnya Iya, ya, Bapak. betul, Bapak. Dan orang tuanya seneng Penyerapan ini. penyerapan ke ini ya Pak, ke industrinya Iya. lulusan kita seberapa besar seperti itu. Iya, oleh karena itu kita tidak boleh pelit-pelit ini Bapak Ibu ya. Iya, Pak. Baik Bapak, terima kasih Bapak atas Iya. jawabannya. Untuk mempersingkat waktu, kita ke sesi kedua ya Bapak. Oh Bagaimana gitu, sih ya. kita perhitungan CPL itu? Iya, Karena sampai kan jam berapa Bu kami ya ini sesi kedua ya Bu? sampai jam 11 Bapak, nanti jam 11 kita diskusi interaktif. Oh Nanti gitu, ada ya. nanti ada satu RPS yang sudah kami Oh susun ya, nanti sampai dari Prodi Bisnis Digital ya. dan Prodi Sains Data Ya, seperti itu Pak. saya minta bantuan Bu ya, nanti kalau jamnya Boleh, sudah Bapak. tiba di break aja Bu ya. Soalnya kalau Oke, saya baik, ngomong ini Bapak. suka kelewatan ini Bu. Baik Bapak. Mohon maaf ya Bapak Ibu Iya, ya. tidak apa-apa Bapak. Silakan Bapak untuk Ya, melanjutkan baik, yang saya sesi akan kedua. lanjutkan selesai yang tadi ya Bapak Ibu soal bagaimana penilaian begitu. Saya mulai dari slide ini Bapak Ibu ya. Saya mau tanya pada Bapak Ibu ini. Apa betul ini Bapak Ibu akan melakukan penilaian CPL ini sampai pada menghasilkan penilaian yang nilainya adalah 70, 80, 100 begitu ya. Apakah hanya cukup CPL ini tercapai, ini tidak tercapai gitu ya. Nah, pertanyaannya sampai mana ini penilaiannya ini? Kalau di teknik ya di prodi-prodi teknik yang mengikuti akreditasi LAM teknik maupun LAM teknik maupun IAB itu sampai angka Bapak Ibu. Ya penilaiannya itu sampai angka. Ya, saya dengar juga LAM Infocom juga begitu. Nah, kalau begitu Bapak Ibu harus punya matrik ini dulu. Matrik distribusi CPL pada setiap mata kuliah. Misalnya mata kuliah nomor 1 ini dibebani oleh CPL nomor 1, CPL nomor 2, CPL nomor 4. Nah, awalnya kurikulum yang dulu itu Bapak Ibu hanya dicentang saja. Setelah dicentang, itu terus lalu diberi status Bapak Ibu. Ya, ada perubahan berikutnya diberi status ini low, ini strong. Nah, ini ya strong. Terus ada yang ini medium, ini low. Nah, gitu Bapak Ibu statusnya. Lalu perkembangan berikutnya lagi dibobot kasih angka ini, sekian persen begitu. Ya. Nah, sekian persen. Nah, sekarang mari kita mengarahkan ini pada tujuannya supaya CPL ini dapat penilaian dalam bentuk
penilaian numerik ya Bapak Ibu ya, penilaian angka misalnya. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, kita mesti harus memberikan bobot kontribusi dalam di dalam setiap mata kuliah pada pencapaian CPL itu. Misalnya sebagai contoh ini, mata kuliah metodologi penelitian dibebani CPL nomor 2, dibebani CPL nomor 4, dibebani CPL nomor 8, dan dibebani CPL nomor 9. Nah ini, ya ada 4 CPL ini. Lalu kita ya menetapkan masing-masing CPL ini mendapatkan bobot kontribusi dari mata kuliah metodologi penelitian ini berapa persen. Nah di sini tertulis 55%, 35%, 5%, 5%. Nah 2 CPL ini terkait dengan sikap Bapak Ibu. Ini sikap ini ya. Nah sekarang Bapak Ibu kalau mata kuliah ini, metodologi penelitian ini seorang mahasiswa maksud saya mendapatkan nilai 80 begitu. Berarti nanti nilai 80 ini dikalikan 50% itu kontribusinya terhadap pencapaian CPL nomor 2. Lalu terhadap CPL nomor 4, 80 dikalikan 35%, nah itu kontribusinya terhadap CPL nomor 4. Demikian juga yang CPL 8, 80%, nilai 80 dikalikan 50%, lalu ditarik di sini ya. Nah, ini terhadap satu mata kuliah. Sekarang bagaimana terhadap satu CPL ini, Bapak Ibu? Satu CPL ini ya mendapatkan penilaian ya mendapatkan kontribusi penilaian dari mata kuliah nomor 1 ini dengan bobot 80%, dengan bobot 10%. Misalnya dia mata kuliah nomor 1 ini dapat 70, maka ini 70 dikalikan 10%. Lalu kalau mata kuliah berikutnya yaitu mata kuliah statistik yang kedua ini dapat nilai 80, berarti dia 80 dikalikan 10%. Mata kuliah metodologi tadi dapat nilai 80, dikalikan itu dapat kontribusinya sekian. Lalu mata kuliah yang terakhir, ini taruhlah dapat 90, tugas akhir ya, maka ini nilai 90 dikalikan 25%. Sehingga nanti penilaian CPL 2 ini ya merupakan penilaian kumulatif dari 4 mata kuliah ini Bapak Ibu. Nah, 4 mata kuliah ini. Itu ya Bapak Ibu ya. Jadi tabel ini harus dimiliki dulu. Nah, ke bawah ini Bapak Ibu bisa 100% ya. Berarti kalau ke bawah 100% kesananya ya tidak 100% ya Bapak Ibu ya. Harus milih salah satu ini. Ya. Kalau dipilih kesananya 100% ini ya. Misalnya ini prosentasenya ditetapkan bla bla bla, kesininya total 100%, maka ke bawahnya tidak 100% ya. Lalu kalau ingin 100% ya dinormalisasi ya. Jadi cukup Bapak Ibu pilih ke bawah atau berdasarkan CPL atau berdasarkan mata kuliahnya. Nah begitu tabel ini harus punya dulu di program studi, ya baru nanti kita gunakan untuk menilai CPL-nya, ya CPL-nya. Baik Bapak Ibu, lalu saya masuk ke sini, Bapak Ibu mengapa bisa begitu? Ya karena gini Bapak Ibu, CPL itu tadi, ya yang dibebankan ke mata kuliah itu, CPL Prodi itu tadi, begitu dibebankan kepada mata kuliah, maka kan CPL itu menjadi CPMK kan Bapak Ibu? Ya, menjadi CPMK. Lalu CPMK itu dijabarkan menjadi sub CPMK. Nah, sub CPMK inilah yang akan dinilai oleh Bapak Ibu dosen setelah mahasiswa belajar. Ya, dinilai oleh karena itu Bapak Ibu harus punya indikatornya. Ya, lalu indikator ini menyebabkan Bapak Ibu nanti akan merancang instrumen penilaian dan evaluasinya kayak apa, gitu ya. Dan berikutnya lagi adalah Bapak Ibu memilih bentuk metode pembelajaran dan penugasan mahasiswa. Ya, yang terakhir adalah mengembangkan materi pembelajaran. Ini adalah level prodi, ini adalah level mata kuliah. Nah, saya akan ini Bu menyampaikan bagaimana CPL ini ya bisa di breakdown menjadi CPMK gitu ya. Nah, saya kira ini sering saya sampaikan di mana-mana Bapak Ibu. Ya, misalnya CPL prodinya bunyinya kayak gini nih Bapak. Mampu merancang dan melaksanakan penelitian dengan metodologi yang benar, serta menganalisis, menginterpretasi data dengan tepat. Ini CPL prodi. Lalu CPL yang seperti ini bisa dibebankan ke mata kuliah metodologi penelitian. Pasti bisa, karena mampu merancang kan penelitian dan metodologi yang benar ini tadi. Yang kedua adalah bisa dibebankan ke mata kuliah skripsi tugas akhir untuk S1.
dan juga bisa dibebankan ke mata kuliah statistik karena di sini ada menganalisis dan menginterpretasi data dengan tepat. Ya. Lalu kalau mata CPL 2 ini saya bebankan ke mata kuliah metodologi penelitian, Bapak Ibu, pasti kalau CPMK-nya utuh seperti ini tidak akan bisa tercapai. Mengapa? Karena di mata kuliah metodologi penelitian belum sampai melaksanakan penelitian, baru membuat rancangan penelitian gitu ya. Oleh karena itu, Bapak Ibu, begitu CPL 2 ini dibebankan ke mata kuliah metodologi penelitian, maka CPL 2 ini direformulasi. Nah, supaya dia spesifik terhadap mata kuliahnya. Ya. Jadi CPL ini akan menjadi CPMK yang bunyinya mampu merancang penelitian dengan metodologi yang benar. Melaksanakannya dicoret, Bapak Ibu. Menganalisis dan menginterpretasi data juga dicoret karena di mata kuliah metodologi penelitian ini tidak ada, itu ya Bapak Ibu. Lalu kalau CPL 2 ini mau dibebankan kepada mata kuliah statistik, ya berarti mampu merancang melaksanakan penelitian ya dicoret Bapak Ibu, jadinya mampu menganalisis dan menginterpretasi data gitu kan CPMK-nya ya. CPMK untuk mata kuliah statistik gitu. Ya, jadi kuncinya di sini Bapak Ibu. Oleh karena itu CPL ini bisa dibebankan di mata kuliah ini dengan bobot berapa gitu ya. Berapa persen ini bobotnya. Misalnya ke metodologi penelitian tadi kan 55% ya. Lalu ke tugas akhir berapa? Misalnya 25%. Lalu yang statistik berapa persen? Misalnya ini contoh saja ya Bapak Ibu ya. Contoh ini berarti 20%. Totalnya 100% gitu. Itu ya Bapak Ibu. Lah menetapkan bobot ini adalah menggunakan expert judgment dan dibicarakan di saat Bapak Ibu menyusun kurikulum di program studi ya dengan tim kurikulum. Sehingga nanti ketemulah tabel yang tadi yang saya sampaikan tadi ya. Nah, begitu ya Bapak Ibu. Lalu supaya CPMK ini dapat dioperasikan, maka Bapak Ibu menjabarkan. Kalau ini tadi mereformulasi, yang tahapan berikutnya menjabarkan menjadi sub-sub CPMK. Nah, sub-sub CPMK ini nanti diatur oleh Bapak Ibu. Setiap sub CPMK ini berapa minggu, misalnya ini 2 minggu. Yang sub CPMK 2 ini adalah berapa 2 minggu juga. Nah, sub CPMK nomor 6 ini merancang penelitian dalam bentuk proposal. Barangkali ini perlu waktu 7 minggu gitu ya. Nah, ini Bapak Ibu yang merancang ini ya. Merancang lalu dinilai dengan apa saja ini ya. Nah, kalau mampu menjelaskan mungkin pakai penilaian ini ya Bapak Ibu, IC juga bisa, multiple choice juga bisa begitu. Kalau mampu menjelaskan metodologi penelitian kualitatif kuantitatif, ya barangkali Bapak Ibu tidak hanya soal IC tetapi mereka bisa mendesain diagram atau flowchart bagaimana tahapan penelitian gitu ya. Lalu kalau merancang penelitian dalam bentuk proposal yang mereka diberikan tugas yang menyusun proposal penelitian. Lalu nanti menilainya ya tentu saja bisa penilaian terhadap proposalnya, bisa penilaian terhadap penguasaan terhadap proposalnya itu tadi ya. Ya khawatirnya nanti proposalnya dibuat dengan ChatGPT ini Bapak Ibu. Nah seperti itu kira-kira Bapak Ibu. Lalu Bapak Ibu barangkali juga perlu memperhatikan memperhatikan itu tadi. Oh, tadi coretan saya hapus ya. Memperhatikan ini Bapak Ibu. CPL sikap ini. Nah, ini yang tadi ditanyakan tadi. Ya, kalau kita lihat yang ada ini kan kemampuan pengetahuan dan keterampilan saja ini. Bapak Ibu harus cari cara supaya mata kuliah ini bisa didorong untuk berkontribusi dalam pembentukan sikap gitu ya, sikap. Lalu carikan CPL sikap. Nah, CPL 8 dan 9 di prodi saya itu adalah terkait dengan kemampuan komunikasi dan ini terkait dengan bertanggung jawab. Lalu kita masukkan ke sini. Ya, presentasi dengan tanggung jawab dan etika profesional. Ya, kita titipkan di CPMK-nya ya. Nah, sehingga nanti kalau CPMK ini di breakdown menjadi sub CPMK, maka ketercapaian sub CPMK ini bisa ditarik ke CPL 2, juga bisa ditarik ke CPL mana tadi? CPL 8 tadi ya. CPL 8 dan CPL 9 tadi. Nah, ditarik ke sini nilainya. Ya, begitu ya Bapak Ibu. Bagaimana cara kita membreakdown CPL, CPMK, sub CPMK termasuk penilaiannya ya. Lalu Bapak Ibu
kembali lagi ke situ, yaitu tadi ya CPL yang dibebankan pada mata kuliah, kemudian direformulasi menjadi CPMK, lalu di breakdown menjadi sub CPMK, lalu Bapak Ibu menetapkan masing-masing sub CPMK ini berapa bobot penilaiannya, yang totalnya dalam satu mata kuliah ini, dalam satu mata kuliah ya Bapak Ibu, totalnya 100%. Ya. Nah, bagaimana cara menetapkan bobot-bobot ini? Nanti saya akan jelaskan kalau ada yang bertanya. Kalau tidak ada yang bertanya, ya berarti Bapak Ibu sudah paham. Ya. Lalu untuk menilai sub CPMK ini macam-macam instrumennya, ada rubrik, ada portofolio, ada marking scheme dan lain-lain. Ya. Lalu tekniknya yaitu teknik penugasan. Ya. Jadi ini bahasanya permen ini Bapak Ibu. Ya, instrumen dan teknik itu adalah teknik itu maksud di dalamnya adalah tugas, ujian, tulis, UTS, UAS itu namanya teknik penilaian ya, atau bentuk penilaian. Lalu ada istilah prosedur penilaian, ada istilah mekanisme penilaian ya. Seperti itu. Nah, lalu Bapak Ibu dari sub CPMK ini, Bapak Ibu menetapkan indikatornya. Nah, indikator inilah yang nanti Bapak Ibu gunakan sebagai dasar untuk membuat butir-butir soal isi, soal multiple choice, dan lain-lain. Dan indikator ini juga bisa Bapak Ibu gunakan untuk menentukan case-case, untuk case-based learning, project-based learning itu Bapak Ibu identifikasi apakah indikator ini misalnya ketepatan di dalam menyelesaikan permasalahan, misalnya indikatornya itu, dalam mendesain aplikasi misalnya. Berarti ketepatan menyelesaikan permasalahan berarti Bapak Ibu bisa menggunakan case. Nah, gitu ya. Lalu berikutnya adalah indikator ini juga bisa menetapkan sikap perilaku apa yang Bapak Ibu akan nilai ya. Lalu indikator ini juga bisa Bapak Ibu gunakan untuk menetapkan bahwasanya hasil belajar itu ada produknya. Itu tadi, menyusun proposal itu tadi, sub CPMK yang terakhir, yang nomor 6. Berarti ada produknya kan, Bapak Ibu nilai. Berarti ini kalau ada produknya, Bapak Ibu bisa menilainya dengan portofolio ataupun dinilai dengan rubrik. Ya, tapi saya tidak akan menjelaskan secara detail ya Bapak Ibu ya. Nah, contohnya yang ini Bapak Ibu, contohnya ini. Mampu merancang penelitian dalam bentuk proposal penelitian, mempresentasikannya dengan kinerja mandiri, bermutu dan terukur. Ini kemampuannya merancang. Ya, pasti ada hasil rancangannya kan Pak, Bapak Ibu nggih. Ya, apa hasil rancangannya? Ya, proposal penelitian. Ini berarti perlu penilaian produk hasil pembelajaran. Mempresentasikannya. Nah, ini Bapak Ibu bisa nilai apa yang dipresentasikannya itu tadi, penguasaan pengetahuannya bisa dinilai, cara presentasinya juga bisa dinilai. Barangkali nanti lulusan Bapak Ibu presentasinya sebagus Steve Jobs gitu ya. Diarahkan supaya dia bisa presentasi seperti Steve Jobs atau presentasi seperti siapa ya Pak yang top sekarang ini ya. Ya seperti itu diarahkan ya. Bos-bos bidang IT ini rata-rata presentasinya bagus-bagus Bapak Ibu. Ya. Lalu Bapak Ibu bisa juga nanti melihat kemampuan kinerja mandirinya seperti apa. Tidak hanya dalam kelompok gitu ya, kinerja mandirinya. Nah, jadi dengan melihat sub CPMK ini saja sudah informasinya kaya. Kaya sekali Bapak Ibu. Ya, materi yang dipelajari apa, bagaimana cara belajarnya, bagaimana cara menilainya, instrumen apa yang harus dipakai, itu Bapak Ibu perhatikan saja. Analisis saja sub CPMK-nya. Pasti ketemu semua. Ya. Nah, begitu ya Bapak Ibu, jangan cari di mana-mana Bapak Ibu, karena apa? Karena nanti akhirnya ujung-ujungnya yang ditagih kan sub CPMK-nya ini. Sub CPM yang ditagih kan dari sini, dari row-nya ini. Sub CPMK ditarik ke atas. Ya, ini sub CPMK ditarik atas ke CPMK, ditarik ke atas ke CPL-nya. Ya, ujung-ujungan kan gitu. Maka kita fokus saja di sini. Ya, di dalam segala macam periperialnya itu tadi ya. Nah, itu lalu bagaimana menghitung bobot SKS mata kuliah itu tadi ya Bapak Ibu. Misalnya sub CPMK 1 perlu waktu 2 minggu. Ya, dalam setiap 2 minggu itu 6 jam misalnya, ketemu 12 jam. Nah, tentu saja tidak mudah Bapak Ibu mengestimasi ini. Misalnya gini, belajar tentang algoritma pemrograman. Itu perlu berapa jam? Mulai dari tidak bisa sampai bisa. Ya, perlu berapa jam ini? Ya, lalu yang kedua, belajar coding ini dengan menggunakan bahasa C++ ini. Jadi setelah jadi algoritma, dia membuat codingnya ini.
bahasa pemrogramannya pakai C++ ini perlu berapa minggu? Oh ya ini. Ya biasanya ya misalnya taruhlah ini perlu 2 minggu, ini 2 minggu. Ternyata kemarin itu saya melihat mahasiswa pada pakai aplikasi yang mana dari algoritma langsung bisa keluar hasilnya. Jadi tidak perlu pakai belajar membuat codingnya ini, tapi saya paksa belajar codingnya. Ya, jangan hanya pakai aplikasi. Jadi aplikasinya itu begitu jadi diakses keluar hasilnya Bapak Ibu. Tanpa tahu dia codingannya kayak apa gitu ya. Nah itu kan Bapak Ibu tahu kan, pasti Bapak Ibu bisa menakar kan. Untuk setiap sub CPMK ini perlu waktu belajar berapa minggu. Kalau belum bisa, masih bingung, berarti perlu pengalaman Bapak Ibu. Ya pengalaman untuk mengestimasi itu. Nah biasanya kalau kayak gini nih Bapak Ibu, saya minta mengestimasi ini dosen-dosen di tempat saya, dosen muda yang masih magang di tempat saya ini. Maksudnya dosen itu sudah asisten ahli Bapak Ibu, tapi masih oleh prodi masih dicangkokkan di mata kuliah ini dengan saya. Biasanya sulit Bapak Ibu karena dia belum punya pengalaman ngajar gitu ya. Baru ngajar 1-2 kali saja gitu. Pasti sulit untuk mengestimasi ini. Tapi teman paralel saya yang sudah mengajar ini 10-20 tahun, nah pasti mudah Pak, algoritma ini kasih 2 minggu aja. Bahkan kelamaan ini Pak, kalau metodenya cukup, ini 1 minggu cukup gitu ya. Dia bisa mengestimasi waktu. Nah, menyusun ini ya Bapak Ibu harus Bapak Ibu dosen yang punya pengalaman. Ya, sehingga nanti Bapak Ibu dosen bisa menakar dan menggunakan expert judgment, estimasinya seberapa lama untuk setiap sub JPMK. Ini bagian yang sulit ya, tetapi bukan berarti tidak bisa dikerjakan ya. Lalu Bapak Ibu dari estimasi waktu itu nanti kita hitung ya. Kita hitung totalnya berapa. Nah, sub JPMK ini kan dijabarkan dari JPMK 2. Sub JPMK yang ini dijabarkan dari sub JPMK 4. Lalu yang ini tadi diinsert gitu ya. Lalu dihitung Bapak Ibu. Ketemulah bahwasanya yang ini ya waktunya 56% karena ini totalnya 54 dibagi total jamnya 90 berapa 6 ketemu 56%. Yang CPMK 4 ketemu 32%. Lalu CPMK yang sub ini yang yang sikap ini ketemu 6 jam gitu ya. Jadi totalnya 100 jam. Lalu jamnya yang diperlukan adalah 96 jam. Nah, 96 jam ini Bapak Ibu, kita hitung 96 jam dikalikan 1 SKS dibagi dengan 2 jam. Karena gini Bapak Ibu, karena 1 SKS itu mana ya tadi? Saya punya enggak ini. Karena ada rumusan begini Bapak Ibu. Ini. Nah, ini menghitung bobot SKS ini. Ya, beban SKS ini ya. Jadi menghitung beban SKS tadi ya sudah saya kasih uraiannya panjang lebar, ternyata dasarnya ada di sini, yaitu berdasarkan kemampuan akhir sub JPMK-nya, berdasarkan pemilihan bentuk metode pembelajarannya, berdasarkan keluasan dan kedalaman materinya. Lalu ada takarannya, 1 SKS menurut Permen 53 itu adalah 45 jam per semester. Lalu ini setara Bapak Ibu kalau kita hitung, itu sama dengan 2,83 jam per minggu dikalikan 16 minggu. 1 semesternya 16 minggu gitu ya. Nah, ketemulah 1 SKS 45 jam, ya 2,83 jam per minggu. Lalu kalau 1 SKS dibuat per minggu, itu 2,83 jam per minggu, ya itu sama dengan 170 menit per minggunya. Ya Bapak Ibu ya, jadi 1 SKS ya sama dengan 170 menit per minggunya. Lalu 170 menit ini dibagi 3 Bapak Ibu. Dibagi 3 yaitu tatap muka, face to face, ya face to face. Lalu terstruktur, ya terstruktur mahasiswa mengerjakan tugas lalu mandiri, ya. Nah, kalau permen yang lama ini 50, ini 60, ini 60, 50 menit ya Bapak Ibu, ini 60 menit, 60 menit. Kalau permen yang baru ini silakan diatur sendiri, ya. Diatur sendiri oleh prodinya masing-masing. Ya, sehingga Bapak Ibu yang tadi itu kalau hitungannya kita lanjutkan Bapak Ibu, ini ya 96 itu tadi ketemunya kalau pakai konversi yang tadi itu ya 96 jam ini ketemunya adalah 2 SKS. Gitu ya Bapak Ibu pakai konversi yang tadi yang saya jelaskan. Lalu
bobot ini tadi kita tarik ke belakang sini, ya kita tarik ke belakang, bahwasanya CPL 2 ini kan ditarik gini kan, nah, mengalir lagi ke belakang, backward seperti JST back propagasi Bapak Ibu, forward and backward. Ini backwardnya, ya backwardnya ditarik ke belakang begitu. CPL 2-nya bobotnya adalah 56%. Ya, dapat kontribusi dari mata kuliah metodologi penelitian ini, lalu CPL 4-nya 32% dapat kontribusi dari mata kuliah ini, dan seterusnya ke bawah. Nah, itu ya Bapak Ibu, jadilah tabel yang ini tadi, Bapak Ibu. Jadilah tabel yang ini tadi. Nah, yang ini tadi, Bapak Ibu. Jadi ada looping begitu ya cara menghitungnya ya. Jadi ada looping ya, mirip-mirip lah ya. Nah, seperti itu Bapak Ibu cara menghitung, atau ada cara yang lain. Ini kalau di bidang teknik ini Bapak Ibu, saya menggunakan tabel yang ada di dalam dokumennya IAB. Tapi mirip dengan itu tadi kok Bapak Ibu. Jadi dibuat tabel-tabel seperti ini, lalu kolomnya ada nomor mata kuliah, ada nama mata kuliah, ada CPL yang dibebankan, ada indikator, lalu estimasi waktunya berapa, total jamnya berapa, konversinya seperti apa. Jadi misalnya contoh ini mata kuliah 1 adalah mata kuliah metodologi penelitian, dibebani 4 CPL ini Bapak Ibu. Lalu 4 CPL ini diturunkan menjadi CPMK, sub CPMK. Nah, sub CPMK ini sebagai indikator Bapak Ibu. Perlu waktu berapa jam estimasinya? Nah, waktunya 12 jam. Ya, lalu ada indikator yang kedua ini. Ya, waktu ini. Ya sama dengan tadi Bapak, cuman ini dalam bentuk tabel, tabulasi. Lalu CPL 4 indikatornya apa? Jadi sub CPMK itu ditetapkan sebagai indikator di dalam tabel ini. Ya Bapak Ibu, lalu totalnya ketemu 96 jam, lalu pakai konversi SKS tadi, dapatnya mata kuliah metodologi penelitian ini 2 SKS. Ya, jadi Bapak Ibu, ini bentuk tabel dari diagram yang ini tadi, ya, diagram yang ini tadi. Ya, silakan Bapak Ibu mana yang lebih mudah dipakai. Tapi biasanya kalau di dalam dokumen kurikulum untuk menentukan bobot SKS memang yang lazim adalah menggunakan tabel seperti ini, ya, tabel seperti itu. Baik, Bu, saya kira cukup waktunya untuk penghitungan CPL. Nanti mungkin bisa dikembangkan jika ada pertanyaan-pertanyaan, ya. Saya kembalikan, Bu. Baik, Pak Samsul, terima kasih atas penjabarannya. Ini sangat jelas ya Pak buat Saya kami. belum. Oh, sudah. Ya. Sudah. Nah, ini yang disebut dengan struktur kurikulum ini, Bu. Strukturnya ini. Jadi setiap semester ini, ya setiap semester mata kuliahnya apa saja ini. Ya ini contoh ini ya Bu ya strukturnya. Jadi semester 1, semester 2. Atau kalau boleh dimulai dari sini strukturnya. Jadi struktur kurikulum itu pada dasarnya terdiri dari 3 ini Bu, 3 level ini. Yaitu level yang paling bawah ini basic science. Ya pada umumnya disebut dengan basic science Bapak Ibu. Pen saya kok nggak bisa bunyi ini. Ya ini basic science Bu. Ini semester 1, basic science ini di semester 1, di semester 1, semester 2 Bu. Ya. Lalu di atasnya itu adalah intermediate science, itu semester 3, semester 4, semester 5. Ya. Nah, itu mata kuliah yang di dalamnya berisi teori konsep, tetapi Bapak Ibu sudah bisa memberikan contoh-contoh applied di lapangan. Tapi kalau semester 1, semester 2 ini betul-betul mata kuliah yang basic dulu ya. Bapak Ibu memberikan contoh-contoh hanya sifatnya penguatan saja. Lalu di semester berikutnya ya spesifik science ini itu semester 6, semester 7, semester 8 ini betul-betul mata kuliah yang applied seperti mata kuliah Ibu tadi. Ya mata kuliah Ibu Business, Communication, dan Negotiation tadi itu tergolong di sini Bu, spesifik science. Artinya mata kuliah ini itu langsung bisa mendukung ya dalam pekerjaan sesuai profilnya. Ya tadi kan profilnya membuat event-event kan gitu ya Bapak Ibu ya. Ya itu di sini di level ini. Lalu dari hierarki structure ini Ibu Bapak menyusun dalam bentuk seperti ini. Mohon maaf ini strukturnya ya. Seperti ini kan, visi, misi, tujuan, strategi, lalu profil lulusannya seperti apa. Lalu dari profil lulusan ini
profil lulusan program studi ya maksud saya Bapak Ibu ya. Lalu CPL-nya dirumuskan lalu dijabarkan dalam mata kuliah gitu ya. Lalu yang disebut dengan struktur kurikulum Bapak Ibu itu banyak yang diminta seperti ini Bu. Jadi semester 1, semester 2 berapa SKS. Ya, lalu mata kuliahnya apa saja. Nah, di sini mata kuliah wajib itu apa saja, mata kuliah pilihan apa, mata kuliah MKWU, ya mata kuliah umum yang di dalamnya ada mata kuliah MKWK ini MKWK ya. Ya, lalu nanti semester berikutnya berapa SKS, mata kuliahnya apa saja. Dan mata kuliah ini dipastikan setiap shell mata kuliah ini terhubung dengan CPL yang mana, gitu ya Bapak Ibu ya. CPL yang mana. Nah, ada yang menggambarkan kayak gini nih Bu. Ya, ini struktur kurikulum. Tapi ada yang menggambarkan struktur kurikulum itu seperti ini Bu. Ada yang kedua. Yang ini gambar ini. Sebentar ya Bu. Nah, seperti ini Bu. Ya, jadi semester 1 ya mata kuliahnya apa saja. Lalu mata kuliah ini terkait dengan mata kuliah yang mana ini. Nah, ini ada yang menggambarkan begitu. Lalu Bu, ada juga yang ketiga Bu. Gambar ini lalu di dalamnya dikasih CPL Bu. Ya CPL. Nah ini. Masing-masing di dalamnya ada CPL-nya. Lalu CPL-nya ini dipetakan. Satu CPL misalnya ini CPL anu ya Bu ya, ini CPL 2 misalnya gitu ya. CPL 2. Lalu di sini ada CPL 2. 2 lagi. Nah, lalu di semester 5 ada CPL 2 lagi. Ya kan tadi CPL itu bisa dibebankan di beberapa mata kuliah ya Bu ya. Nah, ini sering disebut dengan roadmap ya. Roadmap pencapaian CPL. Nah, ini. Jadi nanti kalau ditanya oleh asesor ya, di mana penilaian CPL-nya? Kapan menilai CPL-nya? Pertanyaannya sering kali begitu kan. Kapan Bapak Ibu menilai CPL-nya? Nah, Bapak Ibu lihat CPL, kasih contoh. CPL nomor 2 Pak misalnya. CPL nomor 2 ini saya nilai mulai dari semester 1 di mata kuliah ini sampai semester 5 di mata kuliah yang ini. Nah, ini. Sehingga nanti kumulatif nilai CPL-nya berhenti pada semester 5 di mata kuliah ini karena dia sudah mendapatkan penilaian di semester 1, semester 3 gitu. Ya. Nah, ini kalau Ibu bisa menggambarkan ini dengan menggambarkan seperti ini dengan peta CPL, ini sering disebut dengan roadmap. Ya. Apa namanya? Roadmap pencapaian CPL. Nah, biasanya yang tanya kayak gini ini adalah di ini Bu, di prodi teknik ya, prodi teknik yang mengikuti akreditasi LAM teknik maupun IABI. Tapi kalau yang di Lamemba atau yang lain cukup yang ini saja Bu, cukup yang seperti ini tadi. Ini atau yang seperti ini Bu, atau yang seperti ini, tapi tanpa harus ada CPL-nya. Ini saja disampaikan sebagai struktur kurikulum karena terlihat toh Bu, setiap semester seperti apa strukturnya ya. Lalu bisa bunyi Bu, bisa bunyi seperti ini tadi kan bunyinya. Bunyinya kan seperti ini. Bunyinya mana tadi ya? Ini bunyinya. Nah, bunyinya semester 1, semester 2 basic science, lalu di semester berikutnya adalah dia sudah intermediate science. Nah, jadi terlihat strukturnya gitu Bu ya. Strukturnya terlihat. Baik, terima kasih Pak Samsul atas jawabannya. Terima kasih Pak Arfan. Pertanyaannya juga sangat memberikan inspirasi ya Pak. Memberikan betul, Bu. Jadi kita paham batas-batasan mana yang dilakukan oleh prodi CPL-nya, mana yang memang harus dilakukan oleh pengolahan itu sendiri. Baik Pak Samsul, ini masih sangat menarik ya Pak pembicaraannya, namun memang keterbatasan waktu yang saat ini sudah sampai jam 11.50. Izin Bapak, saya ingin mencoba untuk merangkum apa sih yang sudah kita diskusikan kurang lebih 3 jam ya Pak, dari jam 9 ini tidak berasa sudah sampai penghujung acara. Baik, mungkin dapat saya sampaikan atau simpulkan bahwa OB ini memang intinya adalah pengukuran bukan di mahasiswanya ya Pak, tapi prosesnya yang memang kita harus perhatikan sehingga mahasiswa ini dapat mencapai sesuai dengan tadi SKL-nya, sesuai dengan yang sudah kita targetkan di bagian CPL dan pelaksanaannya adalah di RPS, seperti itu. Nah,
untuk kesuksesan dari mahasiswa ini sendiri juga menjadi tanggung jawab kita bersama, tidak hanya dari prodi yang memang fokus untuk pengembangan kurikulum dan pengembangan dari kualitas dari mahasiswa, namun juga ada tanggung jawab dari pihak fakultas maupun dari institusi. Oke, terima kasih Bapak Pak Samsudin Sama-sama, yang Ibu. sudah memberikan sangat inspiratif ya Pak bagi kita semua. Jadi kita bisa walaupun kita sudah menyusun kurikulum OB ini, tapi ya kita ingin memastikan apakah sudah sesuai dengan tracknya atau Ya, tidak ya, apa yang sudah kita susun. Berkenaan dengan KPT yang terbaru, kita juga sudah sesuaikan. Baik Bapak, terima kasih atas kehadirannya. Mungkin untuk penutupan, saya serahkan kembali ke Bu Nurmal Sari sebagai MC. Saya sebagai moderator, mohon maaf apabila ada kesalahan, baik yang tidak sengaja maupun yang sengaja. Terima kasih. Saya tutup sementara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.